Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, S.H. Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 147. Mahisa Murti sempat menangkap kilasan wajah Mahisa Amping yang cerah itu, meskipun kemudian kesan itu segera hilang dari wajah anak itu. Tetapi Mahisa Murti tidak bertanya sesuatu. Ia sudah dapat meraba apa yang terbersit di hati anak itu. Bahkan Mahisa Semu dan Wantilan pun berharap sebagaimana Mahisa Amping. Mereka juga ingin mendapat kesempatan lebih banyak menekuni ilmunya, meskipun di sepanjang jalan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat menuntun mereka dengan cara yang khusus. Beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru masih belum mengajak mereka beranjak dari tempat itu. Keduanya masih berbincang tentang berbagai macam persoalan. Namun akhirnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengajak saudara-saudaranya untuk meneruskan perjalanan. Kita sudah cukup beristirahat. Bukan saja secara wadak, tetapi kadang-kadang perasaan kita menjadi lebih menghadapi peristiwa-peristiwa yang tiba-tiba saja datang beruntun, berkata Mahisa Murti. Karena itu, maka meskipun kita sudah cukup beristirahat bagi wadak kita, kadang-kadang kita memerlukan beristirahat secara jiwani. Mahisa Semu mengangguk kecil. Sementara Wantilan yang lebih tua dari mereka berkata, aku mengerti. Kita memang memerlukannya, karena dengan demikian jiwa kita akan menjadi segar. Bukan hanya wadak kita. Ya. Selama ini peristiwa demi peristiwa menyusul. Namun kita memang dengan sengaja menangkap peristiwa-peristiwa itu dalam laku yang kita jalani. Tapang rame. Sekaligus kita telah mendapat banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berarti bagi hidup kita. Namun dengan demikian, maka jiwa kita rasa-rasanya menjadi sangat letih, berkata Mahisa Murti kemudian. Saatnya untuk benar-benar beristirahat telah datang, sambung Mahisa Pukat, dan kita benar-benar akan beristirahat. Kami akan merasa senang sekali, berkata Wantilan kemudian. Meskipun kami tidak mengalami keletihan seperti kalian berdua, namun ketahanan jiwani kami tentu jauh lebih lemah. Tetapi Mahisa Murti menggeleng. Katanya, belum tentu. Ketahanan jiwani memiliki banyak sangkutan. Menghadapi kekerasan mungkin jiwa Paman Wantilan mudah tergetar. Tetapi menghadapi persoalan yang lain, mungkin Paman Wantilan mempunyai ketahanan jiwani yang lebih besar. Wantilan tersenyum. Katanya, aku masih harus mendapat tempaan yang cukup baik bagi wadahku maupun bagi jiwaku. Mahisa Murti pun tersenyum. Namun kemudian ia berkata, marilah kita melanjutkan perjalanan. Kita beristirahat sambil berjalan. Kita tidak perlu memikirkan apa-apa lagi. Kita hanya memikirkan perjalanan kembali ke Padepokan. Kita akan menempuh satu perjalanan tamasya yang mengasyikkan. Wantilan justru tertawa. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, marilah. Kita akan pergi bertamasya. Demikianlah mereka berlima telah melanjutkan perjalanan. Mereka memang berusaha untuk tidak memikirkan persoalan-persoalan yang dapat membebani pikiran dan perasaan mereka. Tetapi mereka mencoba untuk melepaskan segala macam beban, kecuali menempuh perjalanan kembali ke Padepokan. Seperti biasanya, Mahisa Amping sering berjalan mendahului yang lain. Kesukaannya memanjat pohon masih saja mengganggunya ketika ia melihat sebatang pohon randu. Bahkan hampir di luar sadarnya telah melangkah mendekati pohon itu. Hati-hati, tiba-tiba saja Mahisa Semu memperingatkannya. Cabang dan ranting batang randu tidak terlalu kokoh. Peringatan itu justru memberikan kemungkinan kepada Mahisa Amping untuk memanjat. Tetapi ia harus berhati-hati. Mahisa Amping memang memanjat. Semakin lama semakin tinggi. Ketika saudara-saudaranya lewat di bawah pohon itu, Mahisa Amping masih berada di atas. Turunlah, berkata Mahisa Semu, jika kami menjadi semakin jauh, kau akan ketinggalan. Mahisa Amping termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun telah bersiap-siap untuk turun. Tetapi perhatiannya telah tertarik kepada sekerumunan orang di tempat yang agak jauh, di balik tikungan di hadapan mereka. Kita akan melalui tikungan itu, bertanya Mahisa Amping dari atas pohon. Ya, kenapa, bertanya Mahisa Semu. Apakah kita masih beristirahat? Bertanya anak itu pula. Ya. Kita berjalan seenaknya. Kita akan berhenti kapan kita ingin berhenti, jawab Mahisa Semu. Tetapi turunlah. Mahisa Amping memang tergesa-gesa turun.
Untunglah bahwa cabang yang diinjaknya tidak patah. Sebaiknya kita mengambil jalan lain, berkata anak itu dengan gelisah. Kenapa? Bertanya Mahisa Semu. Jika kita ingin beristirahat, kita jangan berjalan terus melalui tikungan itu, berkata Mahisa Amping. Kenapa? Bertanya Mahisa Semu. Jika kita melalui tikungan itu, maka kita tentu tidak akan dapat beristirahat, karena tentu ada masalah baru yang akan kita jumpai, berkata anak itu mantap. Apa yang telah kau lihat? Bertanya Mahisa Semu. Sekerumunan orang di sebelah tikungan, jawab Mahisa Amping. Kenapa mereka berkerumun? Bertanya Mahisa Semu pula. Aku tidak tahu, jawab Mahisa Amping. Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata, tidak selalu di tempat orang banyak berkerumun kita akan menghadapi persoalan baru. Mungkin orang itu berkerumun untuk satu keperluan. Mungkin pula karena mereka sedang membicarakan sesuatu. Mahisa Amping termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, tetapi kerumunan orang itu nampak gelisah. Mahisa Pukat pun tertawa. Katanya, kita akan melihatnya. Mudah-mudahan bukan persoalan yang akan menghambat perjalanan kita dan mengganggu istirahat dan tamasya kita sekarang ini. Mahisa Amping tidak menjawab. Tetapi ia berjalan saja di belakang Mahisa Semu. Namun dalam pada itu, ia sudah meraba hulu senjatanya. Wantilan yang melihatnya, tersenyum. Katanya, kenapa dengan senjatamu? Aku akan menariknya jika perlu, jawab Mahisa Amping. Wantilan pun tertawa. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Demikianlah, mereka memang melanjutkan perjalanan lewat tikungan di hadapan mereka. Ketika mereka melewati tikungan itu, mereka memang melihat beberapa orang sedang berkerumun di depan sebuah rumah. Nampaknya Mahisa Amping dapat melihatnya dari atas pohon randu itu tanpa mengetahui alasannya, kenapa mereka berkerumun serta tidak melihat kegiatan apa yang sedang mereka lakukan. Meskipun demikian, Mahisa Murti dan saudara-saudaranya memang harus berjalan berhati-hati. Beberapa orang berada di luar regol. Sementara yang lain ada di dalam regol. Ketika mereka berjalan di muka regol, ternyata orang-orang yang berkerumun itu tidak banyak yang memperhatikan mereka. Mereka membiarkan saja kelima orang itu lewat. Jika satu dua orang di antara mereka berpaling, tidak seorang pun yang menyapa mereka. Namun justru Mahisa Ampinglah yang ingin mengetahui, orang-orang yang sibuk itu sedang berbuat apa. Karena itu, maka diam-diam ia telah bergeser mendekati salah seorang di antara mereka yang berdiri agak terpisah dan bertanya, apa yang sedang terjadi di sini? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, di sini sedang dipersiapkan satu pertunjukan ger. Nanti malam akan ada pertunjukan tari topeng di Pendapa. Mahisa Amping mengangguk-angguk. Sementara itu, orang itu pun berkata selanjutnya, Ki Bekel sedang menikahkan anaknya. Anak perempuan. Mahisa Amping mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih paman. Berlari-lari kecil Mahisa Amping menghampiri saudara-saudaranya yang menunggunya di seberang jalan. Dengan gagap Mahisa Amping mengatakan bahwa nanti malam ada pertunjukan tari topeng di rumah itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga ia dapat mengerti bahwa di masa kanak-kanak tentu ada keinginan untuk melihat satu pertunjukan meskipun ia tidak mengetahui apa yang terjadi di atas Pendapa. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berkata, kita akan mencari tempat bermalam yang tidak terlalu jauh dari tempat ini. Malam nanti kita akan dapat ikut melihat pertunjukan itu. Benar begitu? Bertanya Mahisa Amping dengan wajah yang cerah. Ya, jawab Mahisa Murti tersenyum. Semuanya tidak berkeberatan. Mereka sudah terlalu lama mengalami ketegangan. Karena itu, maka sekali-sekali mereka memang memerlukan sesuatu yang lain. Apalagi mereka sudah bertekad untuk beristirahat sepenuhnya. Sejenak kemudian mereka meneruskan perjalanan. Tetapi mereka tidak tergesa-gesa. Mereka justru ingin mencari tempat bermalam di sekitar tempat itu. Tetapi tidak di Banjar. Jika mereka berusaha di Banjar, maka mereka tidak akan bebas keluar dan masuk regol di malam hari jika mereka ingin melihat pertunjukan di Pendapa. Sementara itu matahari memang sudah menjadi terlalu rendah. Ketika mereka sampai ke sebuah padang perdu, maka mereka sepakat untuk bermalam di tempat itu.
Apalagi di dekat tempat itu terdapat sebuah sungai kecil yang airnya cukup jernih. Ketika kemudian gelap turun, maka Mahisa Amping telah mengajak untuk pergi ke tempat pertunjukan. Namun Mahisa Semu berkata, pertunjukan tentu masih belum dimulai sekarang ini. Nanti, wayah sirep bocah, pertunjukan itu baru akan mulai dengan gending-gending pembukaan dan gending-gending untuk menerima para tamu yang datang. Jadi kapan tari topeng itu dimulai? Bertanya Mahisa Amping. Nanti, saat sirep uang, jawab Mahisa Semu. Mahisa Amping jadi gelisah. Ia takut pertunjukan itu justru sudah selesai jika mereka pergi terlalu malam. Tetapi Mahisa Murti pun kemudian berkata, kita berangkat sekarang. Tetapi tidak langsung menonton pertunjukan itu. Kita akan makan lebih dahulu. Apakah masih ada kedai yang buka? Bertanya Mahisa Amping. Di tempat pertunjukan kita akan dapat membeli berbagai macam makanan, jawab Mahisa Murti. Mahisa Amping memang menjadi gembira. Setelah berbenah diri, mereka pun telah berangkat menuju ke tempat pertunjukan. Apakah tadi kita lewat tempat ini? Bertanya Mahisa Amping ketika melihat jalan yang menjadi ramai oleh orang-orang yang berjualan. Ya. Sebagai seorang pengembara kau harus dapat dengan tajam mengingat apa yang pernah kau lihat, berkata Mahisa Pukat. Aku memang tahu bahwa seharusnya kita memang lewat jalan ini. Aku mengenali beberapa tanda-tanda ini. Tetapi aku menjadi heran bahwa jalan ini menjadi sangat ramai. Yang mendengar kata-kata Mahisa Amping itu tersenyum. Ia memang jarang sekali mendapat kesempatan untuk melihat keramaian. Sekali dua kali agaknya ia memang pernah melihatnya, tetapi tentu sangat jarang sekali. Kelima orang itu sempat duduk di bawah sebatang pohon menghadapi seorang penjual makanan. Sambil menunggu pertunjukan mulai, maka mereka telah sempat makan ketela pohon rebus dan jagung bakar. Nah, ternyata tidak setiap kesibukan yang nampak itu berarti keributan, berkata Mahisa Murti kepada Mahisa Amping. Ketika kau memanjat pohon dan melihat kesibukan di sini, maka kau langsung menganggapnya sebagai satu keributan yang akan dapat menghambat perjalanan kita. Nah, ternyata yang kau lihat kali ini justru satu kegembiraan. Dalam hal seperti ini maka kita tidak akan terhambat. Mahisa Amping mengangguk-angguk. Ia terbiasa melihat keributan. Jika beberapa orang berkumpul, itu berarti menghambat perjalanan mereka, karena di antara mereka harus ada yang turun tangan menanggapi satu persoalan yang gawat. Ternyata tidak setiap terlihat beberapa orang berkumpul tentu merupakan keributan. Sambil makan ketela rebus dan jagung bakar, maka setiap kali Mahisa Amping memang bertanya apakah tontonan di pendapa sudah mulai. Belum, jawab Mahisa Murti. Suara gamelan itu, desis Mahisa Amping. Suaranya akan berbeda jika pertunjukan sudah mulai. Iramanya berbeda dan suara penonton pun akan dapat kita kenali jika pertunjukan sudah dimulai, jawab Mahisa Murti yang masih makan ketela rebus dan jagung bakar. Sementara itu Mahisa Pukat sibuk menguliti kacang rebus. Sedangkan Mahisa Semu lebih senang makan pisang rebus. Mahisa Amping yang gelisah itu akhirnya minta izin kepada Mahisa Murti untuk melihat ke dalam regol apakah pertunjukan sudah dimulai. Mahisa Murti tersenyum sambil berkata, lihatlah. Tetapi berhati-hatilah. Kami menunggu di sini. Mahisa Amping pun kemudian melangkah perlahan-lahan di sela-sela orang banyak menyelinap masuk ke dalam regol. Di pendapa memang masih belum ada pertunjukan. Tetapi suara gamelan sudah terdengar riuh. Di halaman rumah itu sudah banyak terdapat penonton yang menunggu. Sementara agak jauh dari pendapa, sekelompok anak-anak sedang bermain-main. Mahisa Amping sempat mendekati mereka. Anak-anak itu dengan gembira bermain sambil menyanyikan lagu dolanan. Semakin lama terdengar semakin riuh tanpa menghiraukan tontonan yang masih belum mulai serta orang-orang yang semakin banyak memasuki halaman. Iramanya berbeda dan suara penonton pun akan dapat kita kenali jika pertunjukan sudah dimulai, jawab Mahisa Murti yang masih makan ketela rebus dan jagung bakar. Sementara itu Mahisa Pukat sibuk menguliti kacang rebus. Sedangkan Mahisa Semu lebih senang makan pisang rebus. Mahisa Amping menarik nafas panjang. Ia ikut merasakan kegembiraan anak-anak itu. Bahkan ia tertarik ketika sekelompok anak-anak yang sedikit lebih besar dari dirinya bermain binten. Satu permainan anak laki-laki yang sangat menarik baginya. Seorang dari anak-anak remaja itu berdiri dengan kakinya sebelah melangkah ke depan. Kemudian seorang yang lain akan mengambil ancang-ancang.
Mereka masing-masing akan membenturkan kaki mereka dengan sekuat tenaga. Siapa yang terjatuh dianggap kalah. Sehingga akhirnya akan bertemu orang-orang yang terkuat saja. Sorak anak-anak yang menonton permainan itu gemuruh. Satu-satu remaja yang bermain itu jatuh. Namun tidak seorang pun yang menjadi marah. Mereka dengan jujur mengakui kekalahan mereka jika seseorang memang kalah. Mahisa Amping ingin ikut bermain. Tetapi ia menahan diri. Ia sadar bahwa orang lain bagi anak-anak itu akan dapat menimbulkan masalah. Ketika Mahisa Amping berpaling, maka dilihatnya sekelompok anak-anak perempuan telah bermain dengan caranya. Mereka menutup mata seorang di antara mereka. Kemudian meraba-raba kawannya yang duduk dengan menyembunyikan wajah mereka di antara lutut mereka. Jika ia dapat menebak namanya dengan tepat, maka yang namanya ditebak itu akan menggantikannya. Jika ia luput menebak, maka ia akan mengulangi lagi dengan ditutup matanya pula. Mahisa Amping menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja ia bertubrukan dengan seorang anak laki-laki yang berlari kencang kemudian berpegang pada sudut gandok rumah yang besar itu. Kawannya mengejarnya sekencang-kencangnya. Namun ia gagal. Berkata Mahisa Murti. Ternyata sekelompok anak laki-laki yang lain telah bermain sembunyi-sembunyian. Mahisa Amping kemudian berdiri termangu-mangu. Selama ini ia seakan-akan tidak pernah mendapat kesempatan untuk bermain seperti anak-anak sebayanya itu. Dari hari ke hari ia berjalan saja dari satu tempat ke tempat lain. Sepanjang jalan ia harus berlatih olah kanuragan. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan melakukan berbagai macam latihan dan gerakan yang berat. Namun yang dilakukan itu sama sekali bukan permainan. Meskipun ia melakukan dengan penuh minat. Namun yang dilakukan itu tidak menimbulkan kegembiraan dan kesenangan jiwa kanak-kanaknya. Mahisa Amping kemudian telah melangkah ke regol. Tontonan di pendapa memang belum mulai. Tetapi anak-anak telah mendapat kegembiraan tersendiri. Jika tontonan yang sebenarnya mulai, anak-anak itu sudah letih bermain. Sebagian dari mereka justru akan segera tertidur di serambi gandok rumah itu. Ketika kemudian Mahisa Amping kembali ke tempat saudara-saudaranya menunggu, ia masih melihat Wantilan meneguk air serai yang hangat. "Heh, kau minum atau tidak?" bertanya Wantilan. "Ya Paman," jawab Mahisa Amping. Wantilan pun kemudian memesan wedang serai hangat untuk Mahisa Amping. Ternyata beberapa saat kemudian, maka tontonan di pendapa benar-benar sudah dimulai. Setelah membayar harga makanan dan minuman, maka Mahisa Amping telah menarik saja tangan Wantilan masuk ke halaman. Penonton memang sudah penuh di sekitar pendapa itu. Mahisa Amping memang sempat menengok ke sudut halaman. Ternyata sudut halaman itu sudah sepi. Anak-anak yang bermain itu memang telah ada di sekitar pendapa. Namun sebelum wayang topeng itu mulai, seorang anak sudah tidur mendengkur di serambi gandok. Mahisa Amping ternyata senang sekali melihat wayang topeng di pendapa. Karena ia sulit untuk melihat karena orang-orang dewasa berdiri berjejal-jejal, maka Mahisa Semu telah berkata, "Mari, duduk di pundakku. Bukankah kau jarang mendapat kesempatan untuk nonton?" Satu kesempatan yang menyenangkan. Mahisa Amping segera naik ke pundak Mahisa Semu dan melihat dengan jelas tari topeng di pendapa. Beberapa kali Mahisa Amping ikut bertepung tangan jika terjadi perang. Tetapi sebenarnya lah ia tidak begitu mengerti apa yang dilihatnya. Jika ia bertepuk tangan dengan mantap karena orang lain juga bertepuk tangan. Namun tiba-tiba saja Mahisa Amping terkejut. Seseorang telah memukul punggungnya meskipun tidak begitu keras. Ketika Mahisa Amping berpaling, maka orang itu berkata, "Kau kira ini rumahmu, heh? Kau menutupi aku." Mahisa Amping termangu-mangu. Tetapi ia menjawab, "Jika aku turun, akulah yang tidak melihat." Orang itu menjawab, "Itu salahmu. Kau tidak berdiri di depan." Mahisa Semu pun kemudian menurunkan Mahisa Amping. Sementara Mahisa Amping berkata, "Di sini aku tidak melihat apa-apa." Tetapi Mahisa Murti yang menjawab, "Kau dapat menyusup dan menonton di baris paling depan. Di sana banyak anak-anak. Tetapi hati-hati. Jangan membuat persoalan." Mahisa Amping tidak menjawab. Tetapi ia memang berusaha untuk menyusup di antara para penonton dan berdiri di paling depan di antara beberapa orang anak-anak yang dilihatnya tadi bermain-main di sudut halaman. Tetapi agaknya anak-anak itu sudah mengantuk.
Tetapi Mahisa Amping tidak tahu bahwa orang yang memukulnya meskipun tidak terlalu keras itu masih saja bergeremang. Anak tidak tahu diri. Disangkanya hanya ia sendiri yang menonton. Atau disangkanya rumah ini milik neneknya. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia berusaha untuk tidak menghiraukan kata-kata orang itu. Tetapi Mahisa semula yang tidak dapat menahan diri lagi. Karena itu, maka akhirnya ia menjawab, bukankah anak itu sudah aku turunkan? Itu karena aku memaksa anak itu turun, jawab orang itu, jika tidak, maka anak itu tentu masih menutupi aku sekarang. Mahisa Semu mengatupkan giginya rapat-rapat. Tetapi ia tidak menjawab. Ia berusaha untuk seakan-akan tidak mendengar suara orang yang bergeramang itu. Beberapa saat kemudian geramangnya memang mereda. Tetapi orang itu justru mendesak maju menyusup di antara beberapa orang penonton yang lain sehingga orang-orang yang didesaknya telah berpaling. Tetapi demikian orang-orang itu melihatnya, maka mereka pun telah menyibak dan memberikan jalan kepadanya. Mahisa Pukat menggamit Mahisa Semu sambil berkata, ternyata orang itu bukan orang kebanyakan. Setidak-tidaknya ia mempunyai pengaruh yang besar terhadap orang-orang di sekitar tempat ini. Mahisa Semu mengangguk-angguk. Tetapi ia merasa bahwa ia sudah berusaha berbuat baik. Ia sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh orang itu. Beberapa lama memang tidak terjadi sesuatu. Pertunjukan itu berlangsung terus. Sementara penonton pun sekali-sekali bertepuk tangan. Namun Mahisa Murti dan saudara-saudaranya memang terkejut ketika tiba-tiba saja Mahisa Amping terlempar ke kaki mereka. Amping, desis Mahisa Murti. Ada apa? Mahisa Amping pun kemudian telah meloncat bangkit sambil berdesis, aku tidak tahu, aku tidak berbuat apa-apa. Omong kosong, geram orang yang ternyata orang yang merasa penglihatannya terganggu oleh Mahisa Amping ketika ia duduk di pundak Mahisa Semu. Ia telah mengganggu anak-anak yang sedang tidur. Aku tidak mengganggu, jawab Mahisa Amping. Aku membangunkan mereka ketika di pentas para penari sedang menarikan tari perang. Aku tampar mulutmu jika kau berbohong, geram orang itu. Beberapa orang memang telah berpaling. Tetapi ketika mereka melihat orang yang marah itu, maka justru telah bergeser. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat membaca pertanda itu. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berkata, baiklah. Marilah kita mencari tempat lain. Kita melihat dari kejauhan saja. Kalian harus keluar dari halaman ini, geram orang itu. Kalian hanya mengganggu saja di sini. Aku ingin melihat tari itu, jawab Mahisa Amping. Tetapi orang itu memang marah. Karena itu, dengan kecepatan yang tinggi sekali, ia menampar wajah Mahisa Amping. Namun orang itu terkejut. Tangannya ternyata tidak mengenai wajah Mahisa Amping. Tetapi tangannya telah membentur tangan Mahisa Murti. Orang itu memang menjadi sangat marah. Tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu, Mahisa Murti telah mendahuluinya, Kisanak. Aku tahu kau marah. Tetapi tidak baik bertengkar di sini. Karena itu, jika kau masih ingin menyelesaikan persoalan ini, kita akan keluar dari halaman ini. Biarlah adikku itu meneruskan menonton pertunjukan ini. Kau dan aku sajalah yang keluar dan jika kau kehendaki membuat perhitungan. Setan kau, geram orang itu. Jangan membuat orang sebanyak ini gelisah, berkata Mahisa Murti. Sudah aku katakan, marilah kita keluar. Kita mencari tempat yang sepi dan kita dapat berbuat sesuatu untuk memecahkan persoalan yang kita hadapi. Persoalan yang sebenarnya tidak ada artinya. Tetapi nampaknya kau ingin membesarkannya. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia bertanya, kau siapa heh? Agaknya kau belum mengenal aku? Tentu Kisanak. Aku memang belum mengenal Kisanak. Baru sekarang kita bertemu. Nampaknya pada pertemuan kita ini, telah terjadi salah paham. Sebenarnya tidak perlu terjadi salah paham seperti ini. Tetapi marilah, mungkin kita dapat menjernihkan suasana, berkata Mahisa Murti. Kau memang terlalu sombong. Tetapi ada baiknya juga kau mulai mengenal aku, berkata orang itu. Ternyata orang itu tidak menunggu Mahisa Murti. Ia justru melangkah lebih dahulu menuju ke regol. Mahisa Murti masih sempat berbisik kepada Mahisa Pukat, kau di sini. Awasi yang lain. Mahisa Pukat mengangguk sambil berdesis, hati-hati. Mahisa Murti mengangguk.
Ia pun kemudian segera mengikuti orang yang ternyata sudah berada di regol. Beberapa saat kemudian, keduanya telah berada di jalan. Mahisa Murti mengikuti saja kemana orang itu pergi. Agaknya ia sudah mengenal tempat itu dengan baik. Beberapa saat kemudian, orang itu berbelok lewat sebuah lorong sempit. Kemudian memasuki sebuah padang rumput yang tidak terlalu luas di sebelah tanggul sungai. Di atas tanggul orang itu berhenti. Sambil bertolak pinggang ia menunggu Mahisa Murti yang melangkah mendekat. Kau terlalu sombong Kisanak, geram orang itu. Seharusnya kau tidak membuat aku marah. Aku justru ingin menjernihkan suasana Kisanak, berkata Mahisa Murti. Tidak ada yang harus dijernihkan. Kau sudah menantang aku. Sekarang kita sudah siap untuk berkelahi, berkata orang itu. Tunggu Kisanak, jawab Mahisa Murti. Sebenarnya apakah alasan kita bahwa kita harus berkelahi? Kau sudah menantang aku, geram orang itu. Kau tantang aku di luar halaman rumah orang yang sedang menyelenggarakan tari di rumahnya itu. Aku hanya tidak ingin mengganggu orang lain yang sedang menikmati tontonan itu. Karena itu, aku ajak kau berbicara di luar, jawab Mahisa Murti. Bagiku itu sudah merupakan tantangan. Kita harus selesaikan dengan cara yang paling pantas bagi laki-laki, jawab orang itu. Bukankah tidak ada sebab dan alasannya bagi kita untuk berkelahi di sini, bertanya Mahisa Murti. Persetan, geram orang itu. Jangan banyak bicara. Kau sengaja mempermainkan aku, heh? Tidak Kisanak, jawab Mahisa Murti. Tetapi apakah sebenarnya yang membuat Kisanak begitu cepat marah dan mengambil kesimpulan seperti ini? Apakah Kisanak menganggap bahwa kekerasan adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan satu masalah? Cukup, bentak orang itu. Anak itu sudah kau pakai alat untuk membuat perkara. Tetapi sayang, kali ini kau bertemu dengan orang yang barangkali belum pernah kau pikirkan. Maksudmu, bertanya Mahisa Murti. Aku adalah orang yang paling disegani di tempat ini. Kau tahu bagaimana orang-orang menyibak saat aku lewat. Nah, kau jangan menyesal, bahwa kau telah berada di sini seorang diri berhadapan dengan aku, berkata orang itu. Maksudmu, bertanya Mahisa Murti sekali lagi. Aku akan membuat kau jera. Untuk selanjutnya kau harus ingat, siapa aku. Jika kau datang lagi ke padukuhan ini, maka kau tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti malam ini, berkata orang itu. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Tetapi agaknya memang tidak ada jalan untuk menghindari benturan kekerasan. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berkata, kau begitu cepat kehilangan kendali atas perasaanmu sendiri. Tetapi apa boleh buat? Jika itu satu-satunya jalan yang kau pilih. Jadi kau berani melawan aku, bertanya orang itu. Sebenarnya aku tidak memilih jalan ini. Tetapi jika ini satu-satunya jalan yang ingin kau tempuh, jawab Mahisa Murti. Orang itu menggeram. Dengan marah ia bergeser maju sambil berkata, jika kau ingin mempergunakan pedangmu, pergunakan. Aku tidak memerlukan senjata. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ternyata orang itu sama sekali tidak tahu menahu tentang pedangnya. Namun Mahisa Murti itu menjawab, aku juga tidak akan mempergunakan senjata. Aku kira itu adil. Cukup, geram orang itu, jangan menghina lagi. Mahisa Murti tidak menjawab lagi. Bagaimanapun juga ia memang harus mempersiapkan diri. Seperti yang sudah diperhitungkan, maka orang itu pun dengan garangnya telah menyerang. Tetapi tangannya sama sekali tidak menyentuh anak muda itu. Beberapa kali ia melakukannya, tetapi sekian kali pula ia gagal. Anak muda itu seakan-akan merupakan bayangan yang tidak dapat disentuh oleh tenaga wadak. Semakin cepat orang itu menyerang, maka bayangan itu semakin cepat pula berterbangan kian kemari. Anak iblis, siapa kau sebenarnya, heh? Hantu, bertanya orang itu. Mahisa Murti yang kemudian berdiri beberapa langkah dari orang itu tertawa. Ia sama sekali tidak mengalami kesulitan. Bahkan hanya mempergunakan kemampuan kanuragan kewadagan. Ternyata orang yang merasa dirinya disegani itu sama sekali tidak mempunyai bekal cukup. Bahkan masih jauh dari kemampuan yang telah dimiliki oleh Mahisa Semu dan Wantilan. Nah, berkata Mahisa Murti, apakah kau sudah puas dengan caramu untuk membuat penyelesaian? Persetan, geram orang itu. Kau harus menyadari kesalahanmu. Jangan begitu Kisanak, berkata Mahisa Murti. Apapun yang kau lakukan, aku tidak bersalah.
Seandainya kau berhasil memaksa mulutku mengakui kesalahan, tetapi sebenarnya lah bahwa aku tidak bersalah. Cukup, bentak orang itu. Kau harus merasa bahwa kau memang bersalah. Aku dapat berbuat kasar terhadapmu. Tidak, Kisanak. Kau tidak akan dapat berbuat apa-apa. Bukankah kau telah mencoba? Bertanya Mahisamurti. Tetapi orang itu sama sekali tidak menghiraukan. Ia justru sudah siap untuk menyerangnya lagi. Apakah kau belum yakin bahwa kau tidak dapat menyentuhku? Bertanya Mahisamurti. Orangku tidak menjawab. Tetapi dengan garangnya orang itu menyerang Mahisamurti. Pertempuran yang sama sekali tidak seimbang telah terjadi lagi. Tetapi Mahisamurti sama sekali tidak membalasnya. Ia berloncatan menghindari serangan lawannya seperti bayangan hantu di gelapnya malam. Sementara itu suara gamelan masih juga terdengar bertalu-talu. Kadang-kadang keras menyentak, kadang-kadang lembut berangin. Beberapa saat kemudian, maka sekali lagi orang itu berhenti menyerang. Nafasnya terengah-engah. Bahkan keringatnya bagaikan telah terperas habis. Kau anak iblis, geram orang itu. Apakah kau masih ingin meneruskan rencanamu memaksa aku mengakui kesalahan? Bertanya Mahisamurti. Kau memang bersalah, teriak orang itu. Mahisamurti tertawa. Katanya, kau memang keras kepala. Tetapi kau tidak memiliki pertimbangan yang baik untuk menilai kenyataan yang kau hadapi. Tutup mulutmu, geram orang itu. Berlututlah dan minta ampun kepadaku. Tetapi Mahisamurti berkata, sebaiknya kau mulai terbangun dari mimpimu. Mungkin kau orang yang paling disegani di daerah ini. Tetapi ternyata bahwa kau tidak akan berhasil memaksa aku. Jika aku kehilangan kesabaranku, maka aku akan dapat berbuat sesuatu. Kau kira aku dapat kau takut-takuti? Jawab orang itu. Mahisamurti menarik nafas dalam-dalam. Orang itu memang keras kepala. Tetapi beberapa kali Mahisamurti pernah menghadapi orang seperti itu. Ia sudah mempunyai cara sendiri untuk menundukkannya. Karena itu, seperti yang pernah dilakukannya, ketika orang itu menyerang lagi, maka Mahisamurti telah berloncatan menghindari. Ia sama sekali tidak memberi kesempatan lawannya menyentuhnya. Ia tidak ingin mempergunakan ilmu yang dapat membuat lawannya itu kehilangan tenaga. Tetapi ia membiarkan lawannya itu kehabisan tenaga dengan wajar. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian, maka orang itu telah kehabisan tenaga tanpa sekalipun mampu menyentuh lawannya. Ketika ia mulai menurunkan serangan-serangannya, maka Mahisamurti telah memancingnya dengan menyentuh dahinya dengan ujung jarinya tanpa mendapat kesulitan apapun. Kemudian menarik telinganya atau sekali-sekali mencengkam rambutnya. Dengan demikian maka orang itu menjadi semakin marah dan berusaha menghentak-hentakkan kemampuannya yang tersisa. Namun akhirnya orang itu menjadi tidak berdaya. Ketika ia mengayunkan tangannya untuk menyerang tanpa mengenai sasaran, maka ia pun telah terhuyung-huyung. Bahkan beberapa kali hal itu terjadi. Sehingga pada satu saat, Mahisamurti pun telah berdiri di atas tanggul sungai. Seperti yang diinginkan, maka orang itu telah menyerang Mahisamurti yang berdiri bertolak pinggang. Namun demikian sisa tenaga orang itu terayun, Mahisamurti dengan gerak sederhana telah menghindar. Orang itu terhuyung-huyung sejenak. Tetapi ternyata ia tidak berhasil mengekang diri sehingga ia pun telah tercebur ke dalam sungai. Untunglah sungai itu adalah sungai yang dangkal. Tetapi berlumpur. Dengan susah payah orang itu berusaha untuk bangkit. Kemudian merangkak ke tebing yang rendah. Tubuhnya dan pakaiannya telah menjadi basah kuyup. Bukan saja karena air sungai yang dingin, tetapi juga karena lumpur yang kotor. Hampir saja orang itu menjadi putus asa, ketika beberapa kali ia mencoba merangkak mencapai punggung tanggul namun gagal. Baru kemudian Mahisamurti menjulurkan tangannya dan menariknya ke atas. Kenapa kau masih juga sempat mandi? Bertanya Mahisamurti. Orang itu mengumpat. Katanya, aku memang harus membunuhmu. Tetapi Mahisamurti bertanya lagi, apa yang sebenarnya terjadi atasmu? Apakah kau masih juga belum melihat kenyataan ini? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam. Ia memang tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa ia sama sekali tidak berdaya menghadapi orang itu. Nah, berkata Mahisamurti, apakah kau dapat mengerti apa yang telah terjadi? Siapakah kau sebenarnya? Bertanya orang itu. Kami adalah pengembara.
Sebenarnya kami tidak ingin memperlihatkan kelebihan kami. Kami berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Tetapi kau telah memaksaku, jawab Mahisa Murti. Orang itu terduduk di atas tanggul. Dengan nada rendah ia berkata, aku tidak dapat berbuat lain. Ayahku adalah seorang yang ditakuti di padukuhan ini. Ayah telah memaksaku agar aku mengikuti jejaknya. Aku harus menjadi orang yang ditakuti pula di sini. Apakah kau merasa berhasil? Bertanya Mahisa Murti. Sebagaimana kau lihat. Aku memang ditakuti. Sebagian karena sikap dan kelebihanku. Tetapi sebagian karena nama besar ayahku sehingga orang segan melawanku, jawab orang itu. Dan kau bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain, bertanya Mahisa Murti. Orang itu tidak menjawab. Baiklah, berkata Mahisa Murti, pulanglah. Tetapi sekali-sekali kau dapat berkata kepada ayahmu, bahwa kau tidak perlu berbuat seperti itu. Wibawa seseorang tidak selalu diangkat karena kemampuan olah kanuragan yang tinggi. Tetapi mungkin dengan sikap dan tingkah laku yang baik. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, aku tidak berani. Kau harus berani, berkata Mahisa Murti. Ilmumu sama sekali tidak mendukung sikapmu. Jika benar-benar ada orang berilmu yang memiliki sikap yang kasar, maka kau akan mengalami kesulitan. Mungkin ayahmu memiliki ilmu yang memadai. Tetapi kau tidak. Orang itu menunduk. Sementara itu Mahisa Murti bertanya, kenapa kau tidak mewarisi ilmu ayahmu? Aku juga mencoba untuk melakukannya. Tetapi mungkin aku memang lamban sehingga aku memerlukan waktu yang lama untuk meningkatkan ilmu, jawab orang itu. Sementara itu ayahmu tergesa-gesa ingin melihat kau menjadi seorang yang ditakuti oleh orang-orang di sekitarmu. Orang itu mengangguk. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sudahlah, berkata Mahisa Murti. Kau tidak boleh larut dalam keadaan yang tidak menentu. Kau harus segera memilih landasan hidup yang sesuai dengan kemampuanmu. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, aku tidak dapat. Kau belum mencoba. Berkatalah berterus terang kepada ayahmu, berkata Mahisa Murti. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, aku tidak berani. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun bertanya, apakah ayahmu ada di tempat keramaian? Tidak, jawab orang itu. Di mana? Bertanya Mahisa Murti pula. Di rumah, jawab orang itu. Aku akan menemui ayahmu, berkata Mahisa Murti kemudian. Orang itu ragu-ragu. Dengan nada rendah ia berkata, ayahku sulit untuk diajak berbicara. Ia kasar dan barangkali kau harus berkelahi lagi. Tetapi ayahku memiliki kemampuan yang tinggi. Tidak seperti aku. Mungkin ia bersikap lain kepadaku, jawab Mahisa Murti. Namun kemudian katanya, tetapi kau jangan tersinggung jika aku akan menunjukkan bahwa kau telah mandi di lumpur. Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia sadar, bahwa ia harus membawa orang yang telah membuatnya basah kuyup itu pulang. Ketika mereka melewati tempat keramaian itu, Mahisa Murti sempat menemui Mahisa Pukat dan berkata, tunggu aku di sini. Jika pertunjukan ini selesai dan aku belum datang, kembalilah ke tempat kita bermalam. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya Mahisa Pukat. Apakah kau tidak memerlukan seorang kawan? Bertanya Mahisa Pukat pula. Mahisa Murti menggeleng. Katanya, tidak. Aku akan pergi sendiri. Tetapi berhati-hatilah, berkata Mahisa Pukat pula. Mahisa Murti pun kemudian telah mengikuti orang yang baru saja dikalahkannya itu. Ia sadar, bahwa orang tuanya tentu seorang yang berilmu tinggi, yang ingin melihat anaknya seperti dirinya sendiri. Namun ternyata bahwa anaknya berbeda dengan dirinya. Tingkat kemampuannya dan kecerdasannya tidak sama. Tetapi justru karena itu, maka anaknya selalu mengalami ketakutan. Beberapa saat kemudian, maka mereka memang telah memasuki sebuah rumah dengan halaman yang cukup luas. Mereka pun kemudian telah naik ke pendapa. Dengan kasar Mahisa Murti mengetuk pintu rumah orang itu. Pemilik rumah itu terkejut. Tidak ada orang yang berani berlaku demikian. Anaknya pun tidak. Dengan hati-hati orang itu pergi ke pintu, kemudian membukanya. Tetapi demikian pintu terbuka, maka Mahisa Murti telah melemparkan anaknya laki-laki yang basah dan kotor karena lumpur itu ke kakinya. Ini anakmu, geram Mahisa Murti.
Orang yang dilemparkan itu sama sekali tidak berniat untuk melawan. Ia mengerti maksud Mahisa Murti. Karena ayahnya seorang yang kasar, maka Mahisa Murti pun telah bertindak kasar pula. Orang itu terkejut. Ia melihat anaknya kemudian terbaring di lantai. Sekali ia menggeliat dan berusaha untuk bangkit. Tetapi ia telah terjatuh lagi. "Setan kau! Kau apakan anakmu?" geram orang itu. "Ia telah berlaku kasar. Kami sama-sama menonton wayang topeng. Tetapi ia telah menantangku," jawab Mahisa Murti. "Tentu ada sebabnya," jawab ayahnya. "Tidak. Hanya karena ia berdiri di belakangku. Aku tidak tahu kapan ia datang dan sejak kapan ia berdiri di belakangku. Yang aku tahu, ia merasa aku menghalangi penglihatannya dan kemudian menantangku berkelahi," jawab Mahisa Murti. Orang tua itu menggeram. "Tetapi anakmu ternyata tidak lebih dari tikus kecil. Aku kira ayahnya juga sebangsa tikus tanah," geram Mahisa Murti. Orang tua itu menggeram. Dengan garangnya ia berkata, "Aku akan membunuhmu. Berlututlah dan minta maaf kepadaku atau kau juga akan mengalami nasib seperti anakmu," bentak Mahisa Murti. Orang itu tidak dapat menahan hati lagi. Ia sama sekali tidak pernah mendapat perlakuan seburuk itu. Karena itu, maka ia pun telah melangkahi tubuh anaknya dan berkata, "Jangan menyesal bahwa aku akan mengoyak mulutmu." Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi ia berkata, "Kita akan bertempur di halaman." Mahisa Murti pun kemudian telah turun ke halaman. Orang tua itu tidak berbicara lagi. Ia pun langsung meloncat menyerang Mahisa Murti. Mahisa Murti cukup berhati-hati. Ia mengerti bahwa orang tua itu tentu memiliki ilmu yang lebih tinggi dari anaknya. Bahkan menurut pengakuan anaknya, ia sama sekali tidak mampu menyerap ilmu ayahnya yang dianggapnya terlalu tinggi. Namun Mahisa Murti berhasil menghindari serangannya itu. Sambil meloncat ke samping, maka Mahisa Murti telah menjulurkan kakinya. Ternyata orang itu memiliki kemampuan gerak yang sangat tinggi, sehingga dengan cepat pula ia menangkis serangan kaki Mahisa Murti itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian, keduanya telah saling menyerang. Namun Mahisa Murti tidak lagi bertempur dengan tenaga wadaknya sebagaimana ia mengalahkan anaknya, membiarkannya kehabisan tenaga dengan cara yang wajar. Menghadapi ayahnya yang memiliki kemampuan bergerak yang cepat sekali, Mahisa Murti telah mempergunakan ilmunya menghisap tenaga lawannya. Mahisa Murti memang ingin menyelesaikannya dengan cepat, karena dengan demikian, orang tua itu akan semakin merasa dirinya kecil. Kecuali itu, ia tidak ingin Mahisa Pukat dan saudara-saudaranya yang lain menjadi cemas jika ia terlalu lama pergi. Sejenak kemudian, maka keduanya telah bertempur. Keduanya berloncatan dengan cepatnya. Bahkan Mahisa Murti mulai mengagumi kemampuan orang itu. Agaknya ia telah menyerap ilmu yang khusus dapat membuatnya bergerak demikian cepatnya. Tubuhnya menjadi ringan sekali, seolah-olah tidak memiliki bobot sama sekali. Ia mampu meloncat tinggi-tinggi dan kemudian melayang menukik seperti seekor burung alap-alap menyambar buruannya. Beberapa kali Mahisa Murti sempat menangkis serangan-serangan itu. Namun beberapa kali ia benar-benar dapat dikenai serangan orang tua itu. Ketika serangan orang tua itu mengenai punggungnya, Mahisa Murti hampir saja jatuh terjerembab. Kadang-kadang Mahisa Murti bahkan kehilangan lawannya dan tiba-tiba saja serangannya datang dari arah yang tidak diduganya. Anak lawan Mahisa Murti itu menjadi berdebar-debar. Ia sudah memperingatkan bahwa ayahnya berilmu tinggi. Namun anak muda itu berniat untuk berbuat sesuatu bagi ayahnya. Ketika beberapa kali Mahisa Murti dapat dikenai oleh serangan-serangan ayahnya, maka ia menjadi cemas. Bahwa justru anak muda itulah yang dikalahkannya. Tetapi Mahisa Murti memang tidak ingin membinasakan lawannya, sehingga ia tidak melontarkan ilmunya yang dahsyat. Bahkan ia tidak memukul lawannya dengan kemampuan tertinggi ilmu Bajrageni. Yang diterapkan hanyalah ilmunya yang mampu menghisap tenaga lawannya dalam setiap sentuhan. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian, orang tua itu merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Begitu cepat ia merasa tenaganya menjadi susut. Ia tidak lagi mampu berloncatan, melenting dan bahkan bagaikan terbang. Tenaganya seakan-akan sama sekali tidak mampu mendukungnya lagi. Karena itu, maka orang itu pun telah meloncat mengambil jarak untuk menilai keadaan dirinya. "Apakah kau sudah puas?" bertanya Mahisa Murti.
Apa yang telah terjadi dengan diriku, desis orang itu. Apa maksudmu? Justru Mahisa Murti bertanya lagi. Orang itu termangu-mangu. Bahkan untuk sesaat ia menjadi bimbang. Tetapi ia sadar bahwa ada yang tidak wajar terjadi pada dirinya. Dalam pada itu, anaknya telah berdiri beberapa langkah daripadanya. Ia melihat ayahnya menjadi gelisah. Bahkan nampak demikian letihnya setelah mengerahkan kemampuannya melawan anak muda itu. Ternyata anak muda itu memang berilmu sangat tinggi, berkata anaknya di dalam hatinya. Namun dalam kegelisahan itu ayahnya sempat berkata, apakah kau mengerti apa yang telah terjadi padaku? Aku tidak pernah merasa begitu cepat kehilangan tenaga dan kemampuan. Tetapi kali ini aku tidak mampu bertempur melampaui beberapa langkah saja. Mahisa Murti tiba-tiba sikapnya telah berubah. Ia tidak lagi menjadi kasar dan garang. Dengan nada rendah ia berkata, sudahlah Kisanak. Tidak ada yang perlu dirisaukan. Aku hanya ingin berbicara sedikit kepadamu. Orang itu termangu-mangu. Namun kemudian ia bertanya, siapakah kau sebenarnya? Aku adalah seorang pengembara. Aku mengembara bersama beberapa orang saudaraku. Adikku tiba-tiba ingin menonton tontonan yang jarang sekali sempat dilihatnya. Tetapi di luar kehendakku aku telah terlibat dalam kesalahpahaman dengan anakmu. Kami memang berkelahi. Tetapi kemampuan anakmu sama sekali tidak memadai sikapnya yang kasar, yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, berkata Mahisa Murti. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Katanya, ia seorang laki-laki. Ia harus bersikap seperti seorang laki-laki. Apa yang harus dilakukan seorang laki-laki menurut pendapatmu? Berkelahi atau berbuat aneh-aneh? Kasar dan memaksakan kehendaknya kepada orang lain, berkata Mahisa Murti. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menjawab, seorang laki-laki tidak boleh menunjukkan kelemahan sedikit pun dalam keadaan apapun dan menghadapi persoalan apapun, jawab orang itu. Apakah yang kau maksudkan dengan kelemahan? Bertanya Mahisa Murti. Apakah berbaik hati kepada orang lain, menolong dan melindungi, bersahabat dan cinta kasih termasuk kelemahan yang tidak boleh disandang oleh seorang laki-laki? Orang itu menjadi bingung. Sementara Mahisa Murti berkata selanjutnya, kau dapat merenungkannya. Di saat-saat mendatang kau dapat menentukan kembali sikapmu terhadap anakmu dan kepada orang lain. Kau harus menilai kembali pengertianmu tentang kelemahan bagi seorang laki-laki. Orang itu tiba-tiba saja mengangguk. Anakmu bukan seorang yang tepat untuk kau pahat menjadi seorang yang dapat kau sebut sebagai laki-laki menurut citramu. Tetapi pada sisi lain, ia akan dapat menjadi seorang yang baik bagi orang lain. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ia berkata, marilah anak muda. Silahkan duduk. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Ia sadar bahwa ia tidak boleh terlalu lama di situ. Tetapi ia ingin berbicara dengan orang itu tentang anaknya serba sedikit. Karena itu maka Mahisa Murti pun kemudian telah duduk di pendapa rumah itu. Mahisa Pukat yang masih ada di halaman rumah yang sedang menyelenggarakan keramaian itu memang menjadi gelisah. Setiap kali ia berpaling memandangi regol halaman. Namun Mahisa Murti masih belum nampak datang. Mahisa Amping sendiri sudah melupakan apa yang telah terjadi atas dirinya. Meskipun sekali-sekali ia teringat juga kepada Mahisa Murti, namun ia lebih tertarik kepada tontonan yang disaksikannya. Mahisa semula yang kemudian mendekati Mahisa Pukat sambil bertanya, apakah Mahisa Murti belum datang? Aku juga menjadi gelisah, jawab Mahisa Pukat. Aku akan mencarinya, berkata Mahisa Semu. Tetapi Mahisa Pukat menggeleng, kita tidak tahu kemana ia pergi. Sebaiknya kita menunggu sejenak. Jika pertunjukan ini mendekati akhirnya dan Mahisa Murti belum kembali, aku akan mencarinya. Mahisa Semu mengangguk-angguk kecil. Sementara itu Wantilan tengah mengawasi Mahisa Amping yang sudah berada di paling depan lagi. Di antara anak-anak yang sebagian sudah tertidur di bibir pendapa. Namun sekali-sekali Mahisa Amping juga masih saja bertanya apakah Mahisa Murti sudah kembali. Ia akan segera kembali, jawab Wantilan. Mahisa Amping segera berada di antara anak-anak muda itu kembali. Namun setelah menunggu beberapa saat, sebelum pertunjukan itu berakhir, maka Mahisa Murti benar-benar telah kembali. Mahisa Pukat yang melihat Mahisa Murti melangkah memasuki regol halaman itu pun menarik nafas dalam-dalam.
Apa yang terjadi? Bertanya Mahisa Pukat kemudian. Sedikit pembicaraan, jawab Mahisa Murti yang sempat bercerita sedikit tentang orang yang kemudian telah menyadari kesalahannya dengan memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Syukurlah, desis Mahisa Pukat, kami di sini sudah menjadi gelisah. Bukankah pertunjukan belum berakhir? Bertanya Mahisa Murti. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Pertunjukan memang belum selesai. Tetapi ia memang benar-benar menjadi gelisah. Karena itu, maka jawab Mahisa Pukat, rasa-rasanya aku sudah sangat lama menunggu. Mahisa Murti tertawa pendek. Tetapi ia pun kemudian telah bertanya, di mana Mahisa Amping? Ia sudah kembali berada di depan. Di bibir pendapa bersama dengan anak-anak yang lain, jawab Mahisa Pukat. Biarlah ia menonton pertunjukan yang jarang dilihatnya sampai selesai, berkata Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat rasa-rasanya tidak tahan berdiri terlalu lama, sementara mereka tidak dapat melihat dengan leluasa karena orang-orang yang berganti-ganti, datang dan pergi, bahkan sekali-sekali mendesak mereka ke samping dan bahkan ke belakang. Karena itu, maka keduanya pun telah bergeser dan bahkan duduk di dekat regol halaman setelah mereka memberitahukan kepada Mahisa Semu. Kau tidak senang menonton tari topeng? Bertanya Mahisa Semu. Bukannya tidak senang, tetapi aku memang ingin beristirahat, berkata Mahisa Murti. Sambil duduk di sebelah regol keduanya sempat memesan wedang jahe yang dapat membuat tubuh mereka menjadi segar. Sementara Mahisa Semu dan Wantilan tengah menunggu Mahisa Amping yang menonton di paling depan. Apalagi karena Mahisa Semu dan Wantilan sendiri adalah orang-orang yang senang akan tontonan seperti itu. Menjelang pagi, tontonan itu baru selesai. Ketika orang-orang meninggalkan tempat pertunjukan, maka beberapa orang anak masih saja tertidur di bibir pendapa. Namun Mahisa Amping tidak tertidur. Bahkan ia sama sekali tidak merasa mengantuk. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat setelah membayar minuman mereka, telah melangkah perlahan-lahan keluar regol bersama arus orang yang menyesak di pintu gerbang. Namun akhirnya kelima orang itu pun telah berada di jalan. Mereka berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang keluar dari halaman itu kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun kelima orang itu tidak pulang ke rumah mereka. Mereka telah berbelok melalui lorong-lorong sempit menuju ke sebuah padang yang telah mereka persiapkan sebagai tempat penginapan mereka. Tetapi Mahisa Amping tidak mengeluh. Ia sempat bercerita tentang pertunjukan yang dilihatnya. Ternyata Mahisa Amping tidak begitu jelas jalan ceritanya. Tetapi ia senang melihatnya. Namun akhirnya Mahisa Murti berkata, sebentar lagi langit akan menjadi merah. Pergunakan sisa malam ini sebaik-baiknya Amping. Mahisa Amping termangu-mangu. Namun kemudian Mahisa Pukat pun berkata pula, tidurlah meskipun hanya sebentar bersama Mahisa Semu dan Wantilan. Apakah kalian tidak mengantuk? Bertanya Wantilan. Kami sempat tidur bersandar dinding di sebelah regol sambil menikmati wedang jahe, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Semulah yang kemudian berkata, baiklah. Kami akan tidur barang sejenak. Ketiga orang itu pun kemudian telah mencari tempat masing-masing untuk berbaring. Ternyata Mahisa Amping adalah justru yang terakhir dapat memejamkan matanya. Ia masih saja membayangkan beberapa orang penari yang membuatnya menjadi kagum. Bagaimana penari itu menari perang dengan pedang dan perisai di tangan. Tetapi Mahisa Amping ternyata telah terlambat bangun. Ketika semuanya sudah berbenah diri, maka Mahisa Amping pun sedang membuka matanya. Ia memang terkejut bahwa sinar matahari ternyata telah menyentuh tubuhnya. Ketika kemudian ia bangkit, ia melihat keempat saudaranya yang lain sudah duduk bercakap-cakap. Tidurmu nyenyak sekali, berkata Mahisa Murti. Apakah kau bermimpi menjadi seorang penari topeng? Mahisa Amping tidak menjawab. Tetapi ia berdiri sambil menggeliat. Tanpa mengucapkan kata-kata ia pun telah pergi ke sebuah sungai kecil yang tidak jauh dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, mereka sudah siap. Namun Mahisa Amping masih sering nampak merenung. Ternyata yang ditontonnya itu memberikan kesan yang dalam di hatinya. Apakah kita sudah siap untuk berangkat? Bertanya Mahisa Murti. Semuanya mengangguk kecil. Mahisa Amping pun mengangguk pula. Namun sebenarnya lah perutnya merasa lapar, justru karena hampir semalam suntuk ia terjaga. Namun agaknya Mahisa Pukat mengerti keadaan anak itu. Apalagi setiap kali Mahisa Amping mengusap perutnya yang bagaikan gemericik.
Pertama kali, kita akan mencari sebuah kedai, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Semu dan Wantilan tertawa. Namun Mahisa Amping hanya menundukkan kepalanya saja. Sejenak kemudian, kelima orang itu telah meninggalkan tempatnya. Mereka menyusuri jalan di tengah-tengah bulak panjang menuju ke sebuah padukuhan yang cukup besar. Namun tiba-tiba Mahisa Amping yang berjalan di paling depan telah terhenti dan hampir di luar sadarnya ia berkata. Apa yang terjadi? Kenapa? Bertanya Mahisa Murti. Banyak orang berkerumun di pinggir jalan, desis Mahisa Amping. Kenapa dengan orang yang berkerumun? Bertanya Mahisa Pukat. Apakah kita harus berhenti lagi sehari atau dua, desis anak itu. Mahisa Pukat tertawa. Katanya, bukankah baru saja kau salah tebak? Kemarin ketika kau memanjat, kau melihat orang berkerumun. Ternyata bukan apa-apa, justru semalam ada tontonan di tempat itu. Dan kita tidak perlu berhenti 1 atau 2 hari. Kita sempat minum wedang jahe dan membeli makanan seberapa kita inginkan. Tetapi terjadi juga sesuatu dengan Kakang Mahisa Murti, berkata Mahisa Amping. Apa yang terjadi? Bertanya Mahisa Murti. Tentu sesuatu. Jika Kakang Mahisa Murti tidak dapat mengatasi persoalan yang dihadapinya, maka kita memang akan tertahan, jawab Mahisa Amping. Mahisa Murti pun tertawa. Katanya, ternyata kau benar. Sampai sekarang kita menjumpai sekerumunan orang, maka tentu akan terjadi masalah yang akan dapat menghambat perjalanan kita. Tetapi bukankah kita memang sudah bertekad untuk melakukannya? Ya, jawab Mahisa Amping. Masalahnya bukan kita lakukan atau tidak kita lakukan. Tetapi kebenaran dugaanku. Yang mendengar jawaban itu justru tertawa. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wantilan. Namun dengan heran Mahisa Amping memandang mereka berganti-ganti. Kenapa mereka justru mentertawakannya? Tetapi Mahisa Amping kemudian tidak menghiraukan mereka lagi. Ia berjalan terus di paling depan. Ketika Mahisa Amping berpaling, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berjalan di belakangnya tersenyum. Ternyata orang-orang yang berkerumun itu adalah orang-orang yang sedang memperbaiki parit yang longsor. Beberapa saat setelah mereka melewati sekelompok orang yang sedang bersiap-siap untuk mulai bekerja itu, Mahisa Murti bertanya sambil tertawa, apakah kita dihambat oleh mereka? Hanya satu kebetulan, jawab Mahisa Amping tanpa berpaling. Mahisa Murti tertawa. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Dalam pada itu, maka mereka pun menjadi semakin dekat dengan padukuhan di hadapan mereka. Padukuhan yang agak besar, yang tentu cukup ramai. Apalagi melihat jalan yang cukup besar yang mereka lalui, juga banyak dilalui orang. Sebenarnya lah ketika mereka mengikuti jalan itu, ternyata mereka menuju ke sebuah pasar yang terdapat di tengah-tengah padukuhan itu. Pasar yang cukup ramai yang dikunjungi oleh orang-orang dari padukuhan lain. Amping, berkata Mahisa Murti, di sana juga banyak orang yang berkerumun. Itu pasar, jawab Mahisa Amping, meskipun demikian, pasar juga sering menghambat perjalanan kita. Mahisa Murti mengangguk kecil. Katanya, iya. Kadang-kadang memang demikian. Yang kemudian mereka cari adalah sebuah kedai. Di sebelah pasar itu memang terdapat beberapa buah kedai yang berjajar di pinggir jalan. Nah, berkata Mahisa Pukat. Bukankah kau memerlukannya, semalam suntuk kau menonton pertunjukan itu, sehingga kau telah hampir tidak tidur sama sekali. Karena itu, maka kau menjadi lapar dan sekarang, kita memasuki salah satu dari kedai-kedai itu. Yang mana? Justru Mahisa Amping lah yang bertanya. Yang mana saja yang kau sukai, jawab Mahisa Pukat. Yang di tengah, jawab Mahisa Amping. Yang mana? Ada beberapa kedai yang di tengah, jawab Mahisa Semu. Yang mana aja, jawab anak itu. Ternyata Mahisa Amping tidak menunggu pertanyaan-pertanyaan lagi. Ia pun kemudian telah mendahului masuk ke dalam sebuah kedai yang terhitung besar di antara beberapa buah kedai yang berjajar di pinggir jalan itu. Sejenak kemudian kelima orang itu telah memesan minuman dan makanan mereka masing-masing. Sesuai dengan kesukaan mereka sendiri-sendiri. Sementara itu, sambil menunggu pesanan mereka, Mahisa Amping telah melangkah ke pintu. Di depan pintu ia melihat-lihat orang yang lalu lalang, dan keramaian di pasar di hadapannya. Ketika dua orang berkuda lewat di depan kedai itu, Mahisa Amping sempat mengangguk-angguk. Ia kagum melihat pakaian dan perhiasan di dada kedua orang itu.
Bahkan timangnya pun diperlihatkan di sela-sela bajunya justru karena terbuat dari emas bertetes berlian. Bagus sekali, desis Mahisa Amping. Namun anak itu tidak bergeser dari tempatnya. Ia sadar bahwa saudara-saudaranya tentu tidak mengizinkannya meninggalkan kedai itu dan berkeliaran sendiri di jalan yang ramai itu atau bahkan di pasar. Tetapi ia sempat melihat kedua orang yang berpakaian sebagaimana orang-orang kaya itu singgah di kedai tepat di sebelah kedai tempat mereka berhenti memesan makanan dan minuman. Namun demikian orang itu hilang di dalam kedai sebelah, maka Mahisa Amping telah bergeser mundur. Tiba-tiba saja keningnya telah berkerut. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Anak itu sendiri tidak tahu apa sebabnya. Namun demikian kedua orang yang nampaknya kaya raya itu memasuki kedai sebelah, ada sesuatu yang bergetar di dalam dadanya. Karena itu, maka ia pun telah menemui saudara-saudaranya. Dengan suara bergetar ia telah menceritakan apa yang telah dilihatnya. Mahisa Murti menepuk bahu anak itu. Sambil tersenyum ia berkata, "Tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa dengan kita." Tetapi orang itu bertanya Mahisa Amping. Mahisa Murti menggeleng. Katanya, "Duduklah. Minumanmu hampir siap. Sebentar lagi kita akan dapat meneguk minuman yang baru disiapkan itu." Mahisa Amping mengangguk. Tetapi ada dorongan padanya untuk kembali ke pintu. Kasihan anak itu, desis Mahisa Murti. Ia selalu dibayangi oleh kecurigaan, kecemasan dan gambaran-gambaran yang menegangkan. Karena setiap kali ia menjadi curiga. Demikian juga ketika ia melihat dua orang yang mengenakan pakaian yang agak menyolok dan bernilai tinggi, maka jantungnya pun telah tergetar. Ia mulai membayangkan orang-orang yang akan merampoknya atau melakukan tindak kekerasan yang lain. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sementara itu Wantilan berkata, di sepanjang perjalanan dan pengembaraan ini, anak itu terlalu sering melihat kekerasan sehingga tidak ada kemungkinan lain yang terjadi selain kekerasan. Mahisa Pukat pun kemudian menyahut, kita memang harus segera sampai ke Padepokan. Dengan demikian kita akan dapat beristirahat. Mudah-mudahan kita belum terlambat sehingga gambaran-gambaran yang buram dalam kehidupan ini tidak terlanjur terpahat di dinding jantungnya. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Mahisa Pukat dan Wantilan. Namun sementara itu, Mahisa Semu telah bangkit pula sambil bergeremang, begitu lama minuman itu? Ia tidak menunggu jawaban siapapun. Namun ia pun telah melangkah ke pintu pula dan berdiri di sebelah Mahisa Amping. Di mana orang yang kau katakan itu? Bertanya Mahisa Semu. Di kedai sebelah. Rasa-rasanya sesuatu akan terjadi, berkata Mahisa Amping. Tidak Amping. Tidak akan terjadi apa-apa. Marilah, minuman kita sudah siap, ajak Mahisa Semu. Mahisa Amping menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sebenarnya telah dihidangkan minuman dan makanan yang dipesannya. Karena itu, Mahisa Semu pun telah membimbing Mahisa Amping untuk masuk dan duduk di tempatnya. Sementara pesanannya telah tersedia. Makanlah, desis Mahisa Murti, jangan hiraukan apa-apa. Kita haus dan lapar. Mahisa Amping tidak menjawab. Tetapi ia memang haus dan lapar. Namun sambil minum dan makan, Mahisa Amping seakan-akan tengah menunggu sesuatu yang akan terjadi. Setiap kali ia berpaling ke pintu. Kenapa kau nampak ragu-ragu? Bertanya Mahisa Pukat. Ada sesuatu yang mengganggu perasaanku, jawab anak itu. Apa? Bertanya Mahisa Pukat pula. Aku tidak tahu, jawab Mahisa Amping. Namun selagi anak itu kemudian meneguk minumannya, maka terdengar keributan yang bagaikan meledak di kedai sebelah. Orang-orang yang berada di kedai itu pun menjadi gugup. Mereka segera bangkit berdiri dan berlari-larian keluar. Demikian pula Mahisa Amping. Ia adalah orang pertama yang sampai di luar pintu. Beberapa orang bahkan menjadi ketakutan dan meninggalkan tempat itu tanpa membayar lebih dahulu. Namun ada pula yang ingin tahu apa yang telah terjadi. Mahisa Murti yang kemudian berdiri di sebelah Mahisa Amping memang merasa heran. Ternyata penggeraita anak itu demikian tajamnya. Seakan-akan ia mengetahui apa yang akan terjadi. Sementara itu, mereka menyaksikan kedua orang yang mengenakan timang emas tretes berlian itu sedang bertempur melawan 4 orang yang bertubuh tinggi tegap dan berwajah kasar. Nampaknya keempat orang itu adalah orang-orang yang berniat jahat dengan merampas barang-barang berharga yang dikenakan oleh kedua orang itu.
Beberapa orang telah berkerumun pada jarak yang cukup. Kedua orang itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi, sehingga meskipun mereka harus bertempur melawan 4 orang, namun kedua orang itu nampaknya akan mampu bertahan. Beberapa orang yang tidak tahan lagi melihat perkelahian itu memang sudah meninggalkan tempatnya atau berdiri di belakang orang lain, bersembunyi sambil mengintip. Mahisa Amping berdiri tegak seperti patung. Ia telah melihat apa yang dicemaskannya. Dua orang itu harus berkelahi melawan 4 orang yang tubuhnya bagaikan tubuh raksasa. Beberapa saat pertempuran itu berlangsung. Namun kedua orang itu masih tetap mampu bertahan. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya menyaksikan pertempuran itu dengan saksama. Kedua orang yang memakai perhiasan yang serba mahal dan pakaian yang bagus itu tentu dua orang seperguruan. Mereka dapat mengenali unsur-unsur gerak keduanya yang bersumber dari dasar yang sama meskipun masing-masing memiliki jalur perkembangan yang agak berbeda. Sementara itu, keempat orang yang bertubuh raksasa itu masing-masing masih belum memiliki ilmu setingkat dengan kedua orang itu. Tetapi karena mereka berjumlah 2 kali lipat, maka keempat orang itu mampu bertempur untuk beberapa lama. Namun akhirnya, keempat orang itu semakin lama semakin nampak mengalami kesulitan. Kedua orang itu semakin lama justru menjadi semakin garang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Dengan demikian agaknya mereka tidak usah ikut campur. Kedua orang itu mampu mempertahankan dirinya dari gangguan orang-orang yang menginginkan harta bendanya yang sangat berharga itu. Seharusnya mereka tidak mengenakan pakaian yang dapat menarik perhatian orang lain seperti itu, berkata Mahisa Murti, apalagi dalam sebuah perjalanan panjang. Kadang-kadang orang menganggap bahwa barang-barang itu sudah dibelinya dengan mahal. Dengan demikian maka barang-barang itu sebaiknya dipakainya sehingga pemilikannya atas barang-barang itu ada artinya, berkata Mahisa Pukat. Tetapi ternyata barang-barang itu telah mengundang kesulitan. Untuk ia memiliki kemampuan untuk mempertahankannya, berkata Mahisa Murti pula. Justru karena itu, sahut Mahisa Pukat. Kedua orang itu tidak merasa takut seandainya ada orang yang ingin merampas miliknya karena mereka akan mampu melindunginya. Mahisa Murti tidak berbicara lagi. Diperhatikannya kedua orang yang semakin lama semakin mendesak lawannya. Syukurlah, berkata Mahisa Murti. Marilah, kita dapat meneruskan menikmati makanan dan minuman kita. Kita berharap bahwa perkelahian itu akan segera selesai. Namun tiba-tiba saja Mahisa Amping mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sambil bertanya, Kakang berdua menebak siapakah yang akan menang? Kedua orang itu, jawab Mahisa Pukat. Keempat orang itu akan gagal dan bahkan akan tertangkap. Menilik kemampuan mereka agaknya memang demikian. Tetapi sebenarnya aku berharap keempat orang itulah yang menang, berkata Mahisa Amping. Belum tentu yang jumlahnya banyak itu akan menang, berkata Mahisa Pukat. Bukankah kau sudah sering melihat dan kau tentu juga dapat menilai perkelahian itu karena semakin lama menjadi semakin jelas bahwa keempat orang itu telah terdesak. Mahisa Amping tidak menjawab. Namun pemilik kedai yang kemudian berdiri di sebelah Mahisa Murti berdesis di luar sadarnya, setan itu akan terlepas lagi. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Ada tanggapan yang agak aneh di hatinya ketika ia mendengar desah pemilik kedai itu. Karena itu ketika kemudian pemilik kedai itu melangkah masuk kembali ke dalam kedainya, maka Mahisa Murti telah mengikutinya. Kisanak, berkata Mahisa Murti. Aku tidak mengenal mereka. Tetapi menurut dugaanku, kedua orang yang berpakaian dan memakai perhiasan yang mahal itu sedang mempertahankan harta miliknya dari orang yang berusaha merampoknya. Pemilik kedai itu termangu-mangu. Namun Mahisa Murti telah mendesaknya. Tetapi agaknya ada tanggapan lain ketika aku mendengar desah Kisanak, seolah-olah bahwa seseorang yang menjadi buruan akan terlepas lagi dari tangan pemburunya. Wajah orang itu menjadi tegang. Katanya, aku tidak berkata apa-apa. Kisanak, berkata Mahisa Murti. Sekali lagi aku katakan, aku tidak mengenal mereka semuanya. Bahkan semula aku mengira akan terjadi perampokan di sini. Untunglah bahwa kedua orang yang dirampok itu berhasil mempertahankan diri. Tetapi pemilik kedai itu kemudian menggeleng sambil berkata, tidak Kisanak. Keduanya tidak mengalami perampokan. Jadi apa yang telah terjadi, desak Mahisa Murti. Orang itu merenung sejenak. Namun ia pun menjawab, aku tidak tahu apa-apa.
Jadi kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya, bertanya Mahisamurti. Aku memang tidak tahu apa-apa, jawab orang itu. Baiklah. Jika demikian aku akan bertanya kepada kedua orang itu setelah mereka memenangkan perkelahian. Apakah kira-kira maksud Kisanak dengan mengatakan bahwa setan itu akan terlepas lagi, berkata Mahisamurti. Jangan Kisanak, cegah orang itu. Apa salahnya, jawab Mahisamurti. Aku akan mengalami kesulitan, jawab orang itu. Kenapa, bertanya Mahisamurti pula. Orang itu menjadi bingung. Tetapi agaknya ia tidak dapat berbuat lain. Apalagi karena ancaman Mahisamurti untuk menyampaikannya kepada kedua orang itu. Untuk beberapa saat orang itu menjadi tegang. Sementara itu, perkelahian di luar kedai itu masih berlangsung. 4 orang yang bertubuh raksasa itu memang sulit untuk dapat mengatasi kemampuan yang tinggi dari kedua orang lawan mereka, sehingga semakin lama mereka menjadi semakin terdesak. Apa kau benar-benar tidak mau mengatakannya? Bertanya Mahisamurti tiba-tiba. Pemilik kedai itu memang menjadi ragu-ragu. Namun akhirnya ia terpaksa menjawab, justru keduanya lah yang ingin kami tangkap. Kenapa? Bertanya Mahisamurti. Orang itu masih saja ragu-ragu. Jadi keduanya tidak sedang dirampok oleh 4 orang itu, bertanya Mahisamurti. Tidak, jawab pemilik kedai itu. Jadi, desak Mahisamurti. Setiap hari pasaran seperti ini, saat pasar itu menjadi paling ramai selama sepekan, kedua orang itu tentu datang. Semua orang harus menyediakan apa yang dimintanya. Biasanya berupa uang dan besarnya berapa saja sesuka hati mereka. Tidak seorang pun dapat mencegahnya sehingga kami benar-benar selalu dibayangi oleh ketegangan di setiap hari-hari pasaran, jawab pemilik kedai itu. Kenapa orang-orang yang berjualan di pasar itu tidak berpindah ke pasar yang lain saja? Bertanya Mahisamurti. Pasar ini adalah pasar yang telah sekian lama memberikan kehidupan bagi kami. Bagi kami, yang berjualan di pasar ini, akhirnya tidak mempunyai pilihan lain daripada memenuhi permintaan keduanya daripada kami tidak mendapatkan apa-apa sama sekali, jawab pemilik kedai itu. Apakah yang kau katakan itu benar? Bertanya Mahisamurti. Ya. Aku berkata sebenarnya, jawab orang itu. Mahisamurti mengangguk-angguk. Katanya, aku akan menanyakan kepada kedua orang itu, apakah ia benar-benar berbuat seperti itu. Kisanak, berkata pemilik kedai itu, apakah keuntunganmu dengan berbuat demikian? Jika hal itu sekedar sebagai satu cara agar kau tidak usah membayar harga makanan dan minuman yang telah kau beli, maka kau dapat melakukannya tanpa berbuat seperti itu. Kecuali jika kau memang ingin melihat aku dibantai oleh kedua orang itu di sini. Mahisamurti justru menjadi termangu-mangu. Baiklah. Jika aku harus mati hari ini karena kau, biarlah aku mengalaminya. Ternyata bahwa yang akhirnya menyebabkan kematianku bukan kedua orang itu sendiri. Mahisamurti menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa ia telah membuat pemilik kedai itu menjadi sangat ketakutan. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, seandainya 4 orang itu berhasil menangkapnya, apa yang akan mereka lakukan? Orang itu termangu-mangu. Tetapi ia bertanya, untuk apa kau bertanya seperti itu? Aku hanya ingin mengetahuinya, jawab Mahisamurti. Mereka adalah orang-orang yang telah diminta bantuannya oleh Ki Bekel yang mendapat pengaduan kami. Jika kedua orang itu tertangkap, maka mereka akan dihadapkan kepada Ki Demang untuk diadili. Hukuman bagi keduanya tentu hukuman yang sangat berat, karena keduanya pernah melakukan pembunuhan di sini dan juga di tempat lain, jawab pemilik kedai itu. Kenapa orang-orang yang ada di sekitar arena pertempuran itu tidak ada yang membantu? Jika mereka bersama-sama membantu menangkap orang itu, maka keduanya tentu akan tertangkap. Sementara mereka tidak akan dapat mengenali wajah-wajah kalian seorang demi seorang, berkata Mahisamurti. Tetapi pemilik kedai itu menjawab, keduanya sudah mengenali kami semuanya. Mahisamurti pun kemudian telah meninggalkan pemilik kedai itu. Pertempuran masih berlangsung di luar. 4 orang itu dengan menghentakkan segenap kemampuan yang ada pada mereka. Namun ternyata mereka justru semakin terdesak. Serangan-serangan kedua orang itu memang sangat berbahaya. Tangan dan kaki mereka berganti-ganti mengenai tubuh lawan-lawan mereka yang bertubuh raksasa. Bahkan tubuh-tubuh raksasa itu setiap kali telah terdorong dan bahkan beberapa kali mereka hampir saja kehilangan keseimbangan.
Pada saat-saat yang paling gawat, maka keempat orang itu telah menarik senjata mereka. Golok yang besar, pedang, parang dan yang seorang bersenjata kapak. Tetapi pemilik kedai yang kemudian berdiri di belakang Mambisa Murti itu berdesis, senjata-senjata orang-orang yang akan menangkap mereka itu hanya akan mempercepat kematian mereka. Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi ia bergeser mendekati seorang yang lain, yang melihat dari sudut kedai sebelah. Ternyata orang itu adalah pemilik kedai sebelah. Dengan sedikit mengancam Mahisa Murti akhirnya juga mendapat keterangan yang sama tentang kedua orang yang berpakaian dan memakai perhiasan yang mahal itu. Dengan demikian, maka barulah Mahisa Murti yakin bahwa kedua orang itu memang orang-orang yang dibenci di tempat itu. Tetapi juga ditakuti. Apalagi keduanya benar-benar pernah melakukan pembunuhan di tempat itu dan di beberapa tempat yang lain. Karena itu, maka sejenak kemudian maka Mahisa Murti pun telah mendekati Mahisa Pukat dan membisikkan sedikit keterangan tentang kedua orang laki-laki yang berpakaian dan memakai perhiasan mahal itu. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Tetapi ia kemudian berdesis, aku memang melihat keduanya mempergunakan unsur-unsur gerak yang kasar. Aku mulai curiga dengan sikap mereka itu. Ternyata dugaanku atas mereka salah, berkata Mahisa Murti. Aku pun semula menganggap bahwa keduanya sedang dirampok, jawab Mahisa Pukat. Keduanya kemudian terdiam. Mereka memperhatikan perkelahian yang menjadi semakin berat sebelah. Keempat orang itu hampir menjadi tidak berdaya. Sekali-sekali ada di antara mereka yang terlempar jatuh terbanting. Meskipun dengan susah payah orang itu segera bangkit kembali, namun mereka tidak lagi mampu bertempur dengan sepenuh tenaga. Tulang-tulang mereka menjadi semakin sakit. Bahkan seakan-akan menjadi retak di beberapa tempat. Apalagi ketika keempat orang itu sudah bersenjata. Maka di tubuh mereka mulai terdapat goresan-goresan. Kedua orang yang berpakaian dan memakai perhiasan yang mahal itu pun kemudian telah bersenjata pula. Senjata mereka ternyata dapat bergerak lebih cepat dari keempat pucuk senjata orang-orang yang bertubuh raksasa itu. Namun keempat orang yang semakin terdesak itu ternyata benar-benar bertanggung jawab atas kesanggupannya. Nampaknya mereka akan bertempur sampai kemungkinan terakhir yang dapat mereka lakukan. Agaknya mereka sama sekali tidak berniat menyingkir dari kesanggupan yang telah diberikan. Tetapi menurut perhitungan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, keempat orang itu tentu benar-benar akan terbunuh. Setidak-tidaknya mereka akan terluka parah atau bahkan mengalami cacat seumur hidup mereka. Kedua orang yang nampaknya seperti orang-orang terhormat itu, mampu berbuat kasar dan bahkan keji. Senjata mereka yang memiliki kemampuan gerak melampaui senjata keempat lawannya, benar-benar telah mengoyak tubuh-tubuh raksasa itu silang menyilang. Keempat orang itu hampir tidak berdaya sama sekali. Kematian memang sudah berada di ambang pintu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih ragu-ragu sejenak. Mereka menjadi bingung. Apakah mereka benar-benar tidak ingin lagi mencampuri persoalan orang lain setelah mereka menyatakan laku yang mereka jalani telah selesai? Tetapi akhirnya keduanya memang tidak dapat berdiam diri. Menjalani laku atau tidak, tetapi keduanya tidak dapat melihat ketidakadilan itu terjadi. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian telah menggamit Mahisa Pukat sambil berkata, kita akan melibatkan diri. Mahisa Pukat tidak bertanya lagi. Ia pun segera meloncat mendekati arena. Sementara Mahisa Murti sempat berpesan kepada Wantilan, jaga amping. Tanpa menunggu jawaban, maka Mahisa Murti pun telah berlari pula ke arena. Kedua orang yang hampir menyelesaikan pertempuran itu terkejut. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendekati mereka maka salah seorang dari mereka berkata, terima kasih atas kesediaan Kisanak membantu kami. Tetapi kami berdua nampaknya akan mampu menyelesaikan persoalan kami sendiri. Keempat orang ini tidak akan berhasil merampok kami. Apakah kau kira kami akan membantu kalian? Justru Mahisa Pukatlah yang bertanya. Jadi apa yang akan kalian lakukan? Di pihak manakah kalian berdiri? Orang itu pun ganti bertanya. Jangan ingkar Kisanak, berkata Mahisa Murti, apa saja yang pernah kau lakukan selama ini di sini? Bukankah timang yang kau pakai itu hasil pemerasan yang telah kau lakukan bertahun-tahun? Semua usaha untuk mencegah tingkah laku kalian ternyata gagal. Bahkan kali ini usaha untuk menangkap kalian pun nampaknya akan gagal. Kedua orang itu menggeram.
Seorang di antaranya berkata lantang, "Jangan mencampuri persoalan orang lain." Sementara itu, salah seorang di antara keempat orang itu berkata, "Jika kami gagal melaksanakan kesanggupan kami, biarlah kami mati di arena ini." "Kami berdua ada di pihak kalian," berkata Mahisapukat. "Jangan korbankan dirimu. Biar kami saja yang menjadi korban kali ini. Tetapi itu adalah karena kesanggupan kami. Bagaimanapun juga kami mempunyai harga diri," jawab seorang yang lain dari orang-orang yang bertubuh raksasa itu. "Maaf Kisanak," berkata Mahisamurti. "Soalnya bukan sekedar harga diri. Tetapi kedua orang itu harus dihentikan segala tingkah lakunya. Kalau perlu biarlah kematian menghentikannya." "Persetan kau," teriak seorang di antara kedua orang itu. "Jadi kau juga ingin mati? Mungkin kau dapat mengalahkan mereka berempat." "Tetapi tidak kami berenam," jawab Mahisapukat. Kedua orang itu tidak menjawab. Tetapi senjata mereka pun semakin cepat berputar. Sementara itu, maka Mahisamurti dan Mahisapukat pun segera memasuki arena pertempuran. Dengan demikian, maka kedua orang itu memang harus membagi diri. Masing-masing menghadapi 3 orang. 2 orang di antaranya yang bertubuh raksasa itu sudah hampir tidak berdaya sama sekali. Tetapi Mahisamurti dan Mahisapukat tidak berniat memperkecil peranan mereka. Biarlah keempat orang itu harga dirinya tetap tidak hancur di mata orang-orang yang semula mempercayainya. Karena itu, maka baik Mahisamurti maupun Mahisapukat justru lebih banyak berusaha mengganggu dan merampas perhatian lawan-lawannya, sehingga dengan demikian memberi kesempatan kepada orang-orang yang bertubuh raksasa itu untuk menyerang mereka. Dengan kehadiran Mahisamurti dan Mahisapukat, maka keempat orang itu merasa bahwa beban mereka menjadi jauh lebih ringan. Ujung-ujung senjata kedua orang yang sedang diburunya itu tidak lagi menyentuh kulit mereka dan melukai mereka. Perhatian kedua orang itu justru lebih banyak tertuju kepada Mahisamurti dan Mahisapukat. Demikian Mahisamurti dan Mahisapukat menarik senjata mereka, maka kedua orang itu pun sudah mulai merasa gentar. Pedang itu bukan pedang kebanyakan. Warnanya yang agak kehijau-hijauan telah menunjukkan nilai dari sepasang pedang yang berada di tangan kedua orang anak muda itu. Beberapa saat kemudian, maka kedua orang itu memang menjadi semakin terdesak. Tetapi keempat orang yang bertubuh raksasa itu rasa-rasanya memang sudah tidak bertenaga lagi. Tangan mereka sudah menjadi terlalu lemah untuk mengangkat dan mengayunkan senjata-senjata mereka yang besar. Sementara darah semakin banyak mengalir dari tubuh mereka. Karena itu, Mahisamurti dan Mahisapukat pun berusaha untuk memberikan kesempatan mereka untuk beristirahat semakin banyak. Bahkan kemudian Mahisamurti telah berkata, "Jika kalian membawa obat bagi luka-luka kalian, maka beristirahatlah. Obati luka-luka itu. Nanti kalian akan dapat bertempur kembali." "Tetapi mereka akan melarikan diri," berkata salah seorang dari mereka. "Tidak. Mereka tidak akan melarikan diri, karena mereka bukan orang-orang yang licik," jawab Mahisamurti. "Persetan," geram kedua orang itu hampir bersamaan. Keempat orang itu termangu-mangu. Namun ternyata mereka pun telah mencoba bergeser menjauhi arena. Sejenak mereka masih berdiri dengan senjata yang siap terayun. Tetapi ketika mereka melihat kedua orang anak muda itu tidak mengalami terlalu banyak kesulitan, maka mereka pun telah melangkah menepi dan tanpa dapat mengingkari kenyataan mereka menyaksikan bahwa anak-anak muda itu justru mampu mengimbangi kedua orang yang berilmu tinggi itu. Mahisamurti dan Mahisapukat memang tidak mempunyai pilihan lain. Keadaan keempat orang yang bertubuh raksasa itu memang tidak memungkinkan lagi untuk tetap mempertahankan kewibawaan mereka. Karena itu, maka mereka memang harus melepaskan kesediaan mereka untuk menangkap kedua orang itu. Sementara itu kedua orang yang berpakaian dan memakai perhiasan yang mahal itu mulai mengumpat-umpat. Ternyata anak-anak muda itu benar-benar mampu mengimbangi kemampuan ilmu pedang mereka. Dengan demikian maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua orang itu telah berusaha untuk meningkatkan ilmu mereka. Tetapi betapapun ilmu mereka menjadi semakin tinggi, namun kedua anak muda itu mampu mengimbanginya. Sehingga karena itu, maka pertempuran itu pun kemudian telah menjadi pertempuran yang sulit untuk diamati oleh orang-orang kebanyakan. Keempat orang yang sempat mengobati luka-lukanya itu pun kemudian telah beranjak mendekati arena pertempuran lagi. Tetapi Mahisamurti dan Mahisapukat telah berusaha mencegah mereka berempat.
Beristirahatlah lebih dahulu, berkata Mahisa Murti. Keempat orang itu termangu-mangu. Namun menurut penilaian mereka, pertempuran itu memang menjadi semakin rumit. Tetapi bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, kedua orang itu belum memaksanya untuk mempergunakan ilmunya. Mereka masih mempergunakan kemampuan olah kanuragan yang sewajarnya. Meskipun demikian, kedua orang yang sedang menjadi buruan itu sudah mengalami banyak kesulitan. Bahkan seorang di antara mereka telah mulai tersentuh senjata Mahisa Pukat. Meskipun hanya segores kecil di lengannya. Menyerahlah, berkata Mahisa Pukat, kau tidak akan diadili di sini. Tetapi kau akan dibawa menghadap Ki Buyut agar kau mendapat perlakuan sewajarnya. Lawan Mahisa Pukat itu pun mengumpat. Katanya, kau agaknya memang telah memilih mati. Umurmu masih muda. Tetapi kau telah menjadi jemu untuk tetap hidup. Tetapi demikian mulutnya terkatup, pedang Mahisa Pukat telah menyentuh kulitnya lagi. Sekali lagi orang itu mengumpat. Tetapi luka-luka memang telah tergores di kulitnya dan ia tidak dapat mengingkarinya lagi. Sementara itu, Mahisa Mufti pun telah berusaha untuk menyentuh tubuh lawannya. Dengan hati-hati ia berusaha untuk menggores tubuh lawannya dengan pedangnya. Mahisa Murti tidak ingin melukai lawannya terlalu parah. Karena itu, maka ia memang harus berhati-hati. Ketika lawan Mahisa Murti itu telah terluka pula, maka kedua orang itu pun merasa bahwa mereka benar-benar berada dalam bahaya. Mereka mulai melihat satu kenyataan, bahwa kedua anak muda itu memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari mereka. Sementara itu, Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping menyaksikan pertempuran itu dengan seksama. Ternyata di sekitar arena pertempuran itu, meskipun agak jauh, masih juga terdapat beberapa orang yang menyaksikan pertempuran itu pula. Beberapa orang pemilik kedai yang berjajar di pinggir jalan di sebelah pasar itu. Beberapa orang pedagang yang berjualan di dalam pasar dan beberapa orang lainnya. Namun pada umumnya mereka tidak berani menyaksikan pertempuran itu di tempat terbuka. Bagaimanapun juga kedua orang yang akan ditangkap itu adalah orang yang ditakuti. Sementara itu, Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping justru melangkah semakin dekat. Mereka sudah dapat memperhitungkan akhir dari pertempuran itu. Bahkan menurut Mahisa Semu dan Wantilan, kedua orang itu masih belum dapat disebut orang-orang berilmu tinggi. Keempat orang bertubuh raksasa yang ternyata tidak mampu mengalahkan kedua orang itu, berdiri termangu-mangu. Mereka pun harus mengakui kenyataan itu. Betapapun mereka mencoba untuk mempertahankan harga diri, namun mereka tidak dapat ingkar bahwa kedua anak muda itu memang memiliki kelebihan. Mereka berdua nampaknya memang akan dapat menguasai kedua orang yang akan mereka tangkap tetapi gagal itu. Namun sementara itu pertempuran masih berlangsung. Mahisa Murti sudah menggoreskan pedangnya di tubuh lawannya. Langsung menyilang dadanya meskipun tidak terlalu dalam. Tetapi darah sudah mulai menitik dari sepanjang luka yang menyilang itu. Pertempuran pun telah menjadi berat sebelah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segera berhasil menguasai lawan masing-masing, sehingga kedua orang yang berpakaian dan mengenakan perhiasan yang mahal itu tidak akan mampu mengadakan perlawanan lebih lama lagi. Kedua orang itu pun menyadari akan hal itu. Karena itu, seorang di antara mereka telah berdesis sambil meloncat mengambil jarak, Kisanak. Apakah kita tidak dapat berbicara dengan baik? Apakah kalian menyerah? Bertanya Mahisa Murti. Dengarlah baik-baik, berkata lawan Mahisa Murti yang sudah mengambil jarak itu. Lalu katanya pula, aku mempunyai pendapat yang barangkali baik bagi kita masing-masing. Mahisa Murti memang menghentikan serangannya. Dan ia pun kemudian bertanya, apa pendapatmu? Lepaskan kami, jawab orang itu. Maaf Kisanak. Sudah tentu aku tidak dapat. Kau harus ditangkap dan diserahkan kepada Ki Buyut, jawab Mahisa Murti. Tunggu, berkata orang itu. Tentu tidak begitu saja. Tetapi kau akan mendapat imbalan yang menarik. Apa? Bertanya Mahisa Murti. Kau berdua akan mendapat timang emas kami. Timang kami bukan saja terbuat dari emas, tetapi juga bermata berlian, berkata orang itu. Tetapi Mahisa Murti justru tersenyum sambil berkata, serahkan timang emasmu kepada Ki Buyut karena benda itu juga kau dapat dari pasar ini. Pikirkanlah. Jangan dungu. Timang ini harganya tentu mahal sekali, desis orang itu. Tetapi mana yang lebih mahal? Timang emas bermata berlian itu atau harga diriku?
Pribadiku, justru Mahisa Murti lah yang bertanya. Apa artinya harga diri dibandingkan dengan uang? Dengan emas dan permata? Kau dapat pergi jauh dan membangunkan harga dirimu di tempat yang jauh itu. Sementara kau sudah menjadi seorang yang kaya, orang itu masih mencoba membujuk. Tetapi Mahisa Murti menggeleng. Katanya, lihat kawanmu. Pedang saudaraku telah melukainya lagi. Jadi kau menolak, bertanya orang itu. Ya, jawab Mahisa Murti dengan tegas. Orang itu tidak bertanya apapun lagi. Dengan serta-merta ia telah meloncat sambil mengayunkan senjatanya dengan deras sekali mengarah ke leher Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti memang sudah memperhitungkan bahwa orang itu tentu akan segera menyerangnya. Karena itu, ayunan senjata itu dengan tangkasnya telah ditangkisnya dengan pedangnya pula. Satu benturan keras telah terjadi. Namun ternyata bahwa orang itu telah hampir saja kehilangan senjatanya. Tangannya terasa bagaikan menyentuh bara api. Tetapi orang itu masih berhasil mempertahankannya meskipun sekali lagi ia harus meloncat mengambil jarak. Mahisa Murti memang tidak memburunya. Dibiarkannya orang itu memperbaiki keadaannya. Namun selangkah demi selangkah Mahisa Murti maju mendekatinya. Orang yang hampir kehilangan senjata itu pun telah bersiap. Sekali-sekali ia masih bergeser mundur sambil mengacukan senjatanya. Mahisa Murti melangkah maju semakin dekat. Tetapi ia masih berkata, menyerahlah. Kau akan dibawa kepada Ki Buyut. Jangan mencoba lagi menyuap aku, karena menyuap itu merupakan satu kesalahan yang dapat dihukum. Dengan demikian maka usahamu akan dapat memperberat hukumanmu. Tutup mulutmu, geram orang itu. Jangan berpura-pura seakan-akan kau tidak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun. Jika kau ingin aku memberikan lebih dari yang aku tawarkan, katakan saja. Aku akan mengusahakannya. Sudah aku katakan. Hukumanmu akan dapat berlipat, sahut Mahisa Murti. Orang itu mengumpat. Sekali lagi ia meloncat sambil mengayunkan senjatanya sekuat sisa tenaganya. Namun sekali lagi Mahisa Murti menangkisnya sehingga senjata orang itu kemudian telah benar-benar terlepas dan terlempar beberapa langkah dari orang itu. Orang itu tidak sempat mengambilnya. Mahisa Murti ternyata lebih cepat menggapai senjata itu dengan kakinya dan mendorongnya semakin jauh. Sebaiknya kau melihat kenyataan ini, berkata Mahisa Murti. Persetan kau, geram orang itu. Namun Mahisa Murti berkata, kesabaran seseorang ada batasnya. Aku akan dapat kehilangan kesabaran, sehingga aku akan menyelesaikan pertempuran ini hingga tuntas. Wajah orang itu memang menegang. Apalagi ketika kemudian dilihatnya kawannya telah terlempar jatuh terbanting di tanah. Orang itu sempat memperhatikan kawannya yang mencoba bangkit. Namun tubuhnya tertahan ujung pedang Mahisa Pukat yang melekat di dadanya. Kau lihat, desis Mahisa Murti. Orang itu terdiam. Sementara itu terdengar Mahisa Pukat bertanya kepada lawannya, apakah kau masih akan melawan? Orang yang terbaring itu tidak menjawab. Kau sadar, bahwa jika aku menekan pedangku, maka ujungnya tentu akan menghunjam sampai ke jantungmu, berkata Mahisa Pukat. Lawannya masih berdiam diri. Namun akhirnya Mahisa Pukat tidak dapat menahan diri lagi. Katanya, jika kau masih tidak menjawab, maka aku benar-benar akan membunuhmu. Kau tahu bahwa tidak akan ada orang yang menyesali kematianmu. Semua orang justru berharap bahwa kau dibunuhnya saja langsung di sini. Tidak ada gunanya kau diserahkan kepada Ki Buyut. Yang terdengar adalah gigi orang itu gemertak menahan gejolak jantungnya. Namun Mahisa Pukat berkata selanjutnya, atau kau ingin aku meninggalkanmu di sini? Keempat orang yang bertempur melawanmu itu masih ada di sini, mereka sudah siap untuk melanjutkan pertempuran. Orang yang terbaring dengan ujung pedang di dadanya lama ia belum dapat menjawab, sementara Mahisa Murti telah bertanya pula kepada lawannya, nah, kau dengar pertanyaan saudaraku itu. Kalian berdua akan kami serahkan kepada keempat orang itu. Mereka bersama-sama dengan orang-orang yang sekarang menyaksikan pertempuran ini akan mengadilimu dan langsung menjatuhkan hukuman atasmu. Barangkali itu memang lebih baik daripada kau harus dibawa kepada Ki Buyut. Karena Ki Buyut itu pun akan dapat menjatuhkan hukuman yang cukup berat bagi kalian. Hukuman picis misalnya. Kedua orang itu menjadi pucat. Namun akhirnya orang yang telah kehilangan senjatanya itu berdesis, aku menyerah. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam.
Sementara Mahisa Pukat masih ingin lawannya itu juga mengucapkan pengakuannya. Ternyata orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian berdesis, "Aku menyerah." "Lepaskan senjatamu," berkata Mahisa Pukat. Orang itu pun segera melepaskan senjatanya pula. Sesaat kemudian maka Mahisa Pukat pun telah memberikan kesempatan lawannya itu untuk berdiri. Namun kemudian Mahisa Murti telah memberi isyarat kepada keempat orang bertubuh raksasa itu mendekat. "Ikat mereka," berkata Mahisa Murti. "Kalian berempat dapat membawanya kepada Ki Buyut langsung atau kepada Ki Bekel lebih dahulu, atau kebiasaan yang mana yang berlaku di sini." Salah seorang dari keempat orang itu menjawab, "Karena kami mendapat perintah dari Ki Bekel, maka kami akan membawanya kepada Ki Bekel lebih dahulu. Baru kemudian, Ki Bekel akan membawanya kepada Ki Buyut." "Baiklah," berkata Mahisa Murti. "Ikat tangan mereka. Hati-hati, jangan sampai terlepas. Jika ikatan itu dapat dilepaskan oleh mereka, maka mereka akan dapat terlepas pula dari tangan kalian. Dengan demikian, maka mereka tentu akan menjadi lebih garang lagi." Keempat orang itu mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka berkata, "Kami akan mengikat mereka. Tetapi biarlah salah seorang dari kami melaporkan hal ini kepada Ki Bekel. Biarlah Ki Bekel mengetahui, siapakah sebenarnya yang telah mampu mengalahkan kedua orang itu." "Itu tidak perlu," berkata Mahisa Murti. "Yang penting, kedua orang itu sudah tertangkap. Bawa saja kepada Ki Bekel. Ki Bekel akan menentukan langkah-langkah berikutnya." Keempat orang itu termangu-mangu. Namun akhirnya mereka telah mencari tali untuk mengikat tangan kedua orang yang telah dikalahkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. "Nah," berkata Mahisa Murti, "silahkan. Keduanya tidak berbahaya lagi bagi kalian berempat dalam keadaan seperti itu. Meskipun demikian, kalian harus tetap berhati-hati karena kaki mereka masih tetap bebas." Keempat orang itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, "Terima kasih. Kami akan membawanya kepada Ki Bekel." Tetapi di luar dugaan orang itu kemudian berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Mari, ikut kami ke rumah Ki Bekel untuk menyerahkan orang ini." Beberapa orang nampak ragu-ragu. Tetapi kebencian mereka sudah begitu meluap kepada kedua orang itu. Karena itu, maka beberapa orang laki-laki yang sedikit mempunyai keberanian telah melangkah maju. Sejenak kemudian, sebuah iring-iringan telah meninggalkan halaman kedai itu, melintasi jalan yang ramai, menuju ke rumah Ki Bekel. Orang-orang yang ada di pasar itu pun telah beramai-ramai menonton orang yang dibencinya itu terikat kedua belah tangannya dan digiring seperti seorang pencopet yang tertangkap. Kedua orang itu memang merasa tidak berdaya lagi. Selain tubuh mereka yang telah menjadi sangat lebih, kulit mereka pun telah tergores senjata. Darah telah meleleh dari luka-luka mereka. Beberapa saat kemudian, mereka telah menelusuri jalan bulak menuju ke padukuhan induk. Sementara iring-iringan itu ternyata semakin lama menjadi semakin panjang. Justru orang yang tidak mengenal kedua orang itu telah ikut pula mengiringkannya ke rumah Ki Bekel. Kedua orang yang tangannya terikat itu mengumpat tidak ada habis-habisnya. Tetapi keempat orang yang mengetahui kemampuan kedua orang itu, telah mengikatnya erat-erat, sehingga tidak ada kemungkinan bagi kedua orang itu untuk meloloskan diri dengan cara apapun juga. Meskipun kaki mereka masih bebas, tetapi tidak akan dapat banyak memberikan arti bagi usaha mereka untuk membebaskan diri tanpa tangan-tangan mereka. Karena itu, maka mereka berdua harus membiarkan diri mereka dibawa memasuki halaman rumah Ki Bekel tanpa perlawanan apapun juga. Sementara itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping telah berada kembali di dalam kedai. Pemilik kedai itu pun telah bersikap sangat baik kepada mereka. Dihidangkannya berbagai macam makanan dan minuman yang tidak dimintanya sekalipun. Namun Mahisa Murti telah mencegahnya, "Terima kasih Kisanak. Jangan berlebihan. Kami tidak akan dapat makan semuanya ini sampai habis. Kau telah melakukan sesuatu yang sangat berarti bagi kami, orang-orang yang berjualan di pasar ini anak-anak muda." "Kami tidak melakukan apa-apa," jawab Mahisa Murti. "Kedua orang itu adalah orang-orang yang sangat berbahaya bagi kami. Mereka telah memeras dan tanpa mempunyai belas kasihan sama sekali. Jika kalian tidak menolong, maka keempat orang yang dimintai bantuan oleh Ki Bekel itu, tentu benar-benar akan mereka bunuh.
Kami pun akan mengalami nasib yang paling buruk dari keadaan yang sudah lama terasa sangat menekan ini, berkata pemilik kedai itu. Ah, bukankah tidak ada yang berarti yang aku lakukan bagi kalian, berkata Mahisa Murti, kami telah berbuat sebagaimana seharusnya dalam hubungan antara sesama. Tidak ada yang lebih. Semua orang mengucapkan terima kasih kepada kalian, berkata pemilik kedai itu. Sudahlah, berkata Mahisa Murti. Kami sudah sangat kenyang. Kami akan membayar harga makanan yang telah kami habiskan. Tidak. Itu tidak perlu. Makanan dan minuman itu tidak berarti apa-apa, sahut pemilik kedai itu. Jangan begitu. Aku adalah pembeli. Kewajibanku membayar harga barang-barang yang telah aku beli, jawab Mahisa Murti. Adalah kewajibanku dan orang-orang di pasar ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian dengan cara kami, berkata pemilik kedai itu. Sebagaimana orang-orang lain yang ada di luar. Mahisa Murti termangu-mangu. Namun ketika ia menyadari, maka dilihatnya di luar kedai itu berkerumun banyak orang. Mereka ingin menyaksikan anak-anak muda yang telah mampu mengalahkan dua orang yang untuk waktu yang lama telah memeras mereka. Mahisa Pukat dan yang lain pun telah melihat pula orang-orang yang berkerumun itu, mencoba melihat mereka dari luar pintu kedai. Namun dengan demikian, maka mereka justru merasa tidak betah lagi duduk di kedai itu. Berpuluh-puluh pasang mata memandangi mereka. Marilah kita pergi, desis Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk kecil. Katanya kemudian, marilah. Tetapi pemilik kedai itu tetap menolak uang yang diserahkan oleh Mahisa Murti. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya yang telah berdiri telah melangkah keluar dari kedai itu. Ternyata Mahisa Murti telah meninggalkan uang di salah sebuah mangkuk makanan yang telah dipergunakannya. Demikian mereka keluar, maka orang-orang yang ada di luar kedai itu telah menyibak. Mereka memandang anak-anak muda itu dengan penuh kekaguman. Apalagi sikap mereka yang wajar tanpa menunjukkan kesombongan sama sekali. Namun Mahisa Murti dan saudara-saudaranya justru menjadi gelisah. Langkah mereka rasa-rasanya menjadi sangat berat. Semua mata memandangi mereka dan mengikuti langkah mereka sampai jauh. Kakiku seperti digantungi timah, desis Mahisa Pukat yang sempat berpaling. Ia masih melihat beberapa orang memandangi mereka. Pemilik kedai yang semula menganggap ia telah serba sedikit menghormati kemenangan anak-anak muda itu dengan suguhannya yang tidak perlu dibayar, ternyata terkejut ketika dilihatnya beberapa keping uang ada di dalam mangkuk yang akan dicuci. Bahkan lebih banyak dari harga makanan yang seharusnya. Orang-orang aneh, berkata pemilik kedai itu yang kemudian telah menceritakan kepada orang-orang yang berada di luar kedainya. Hanya orang-orang yang berilmu sangat tinggi sajalah yang mampu mengalahkan kedua orang itu, berkata salah seorang di antara orang-orang yang berada di luar kedai itu tanpa mengetahui tataran olah kanuragan. Ternyata keempat orang yang bertubuh meyakinkan itu pun tidak dapat mengalahkan mereka berdua, sahut yang lain. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun sudah menjadi semakin jauh. Sebenarnya lah kelima orang itu sudah berada di dalam bulak yang panjang. Sementara itu Mahisa Murti telah bertanya kepada Mahisa Amping, kesan apa yang kau tangkap tentang orang-orang itu sehingga seakan-akan kau mengetahui bahwa akan terjadi perkelahian itu? Mahisa Amping termangu-mangu. Ia mencoba mengingat apa yang terasa di dalam hatinya ketika ia melihat kedua orang itu. Tetapi anak itu menggeleng sambil berkata, aku tidak mendapat kesan apa-apa. Aku hanya merasa ingin melihat apa yang bakal terjadi. Mungkin karena aku melihat pakaian dan perhiasan yang sangat baik, sehingga kemungkinan buruk dapat terjadi atas kedua orang itu. Tidak Amping, sahut Mahisa Murti. Mula-mula kami pun mengira demikian. Tetapi ternyata ketika aku bertanya kepadamu, siapakah di antara mereka yang akan menang, kau tidak berpihak kepada kedua orang itu. Tetapi kau berharap keempat orang yang hampir saja kalah itulah yang sebaiknya menang. Mahisa Amping mengerutkan keningnya. Namun sambil menggeleng ia berkata, aku tidak tahu. Aku tidak lagi ingat, kesan apakah yang saat itu ada di dalam kepalaku. Amping, berkata Mahisa Murti. Ada sesuatu yang tidak kau sadari. Tetapi baiklah. Kau masih terlalu kecil untuk mengenalinya. Besok, jika kau tumbuh menjadi remaja, maka kau harus mulai mempelajari gejala-gejala di dalam dirimu. Mahisa Amping mengerutkan keningnya. Tetapi ia justru menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berdesis, aku tidak tahu.
Mahisa Pukatlah yang kemudian menepuk pundaknya sambil berkata, "Jangan kau coba untuk mengerti sekarang." Mahisa Semu pun berkata pula, "Sudahlah. Kali ini kau masih belum tanggap. Tetapi ada baiknya di kesempatan lain kau mengingatnya." Mahisa Amping mengangguk kecil. Tetapi ia tidak tahu apa yang dikatakan oleh anak-anak muda itu. Demikianlah, maka mereka pun telah meneruskan perjalanan. Mereka menyusuri jalan bulak panjang. Di sebelah menyebelah jalan tumbuh pepohonan yang daunnya membuat bayang-bayang di atas dataran yang memanjang di antara kotak-kotak sawah yang hijau. Namun Mahisa Amping ternyata mulai memperhatikan dirinya sendiri. Sedikit-sedikit memang terkilas di kepalanya, kesan yang tertangkap saat kedua orang yang berpakaian dan memakai perhiasan yang mahal itu lewat. Tetapi kepala anak itu menjadi pening ketika ia memaksa untuk mengingat apa yang dilihatnya. Justru karena angan-angannya semakin lama menjadi semakin kabur. Wantilan yang berjalan di sebelahnya melihat gejolak perasaan anak itu. Karena itu, maka ia pun telah berdesis, "Kau masih mencoba mengingat-ingat?" "Ya," jawab Mahisa Amping. "Jangan," berkata Wantilan, "jika kau memaksa dirimu melihat kembali bayangan yang telah menjadi kabur, maka kau akan mengalami gangguan perasaan. Jika hal itu terjadi beberapa kali, maka itu akan menjadi beban bagimu. Semakin lama semakin berat, sehingga pada suatu saat, kau tidak akan dapat memikulnya lagi." Mahisa Amping menarik nafas dalam-dalam. "Lihat, jalan yang terbentang di hadapan kita," desis Wantilan. Mahisa Amping mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Baiklah. Aku akan berjalan di paling depan." Wantilan tersenyum pula sambil mengangguk. Sesaat kemudian anak itu pun telah berlari mendahului keempat orang yang lain. Beberapa puluh langkah di depan baru ia berhenti. Dilihatnya sebuah sungai yang menyilang jalan. Mereka harus menuruni tebing yang landai untuk menyeberang. Di sebelah bawah tempat penyeberangan itu, Mahisa Amping melihat beberapa orang yang sedang mencari ikan. Nampaknya mereka beramai-ramai membuka sebuah rumpon yang cukup besar. Anak-anak pun menjadi ikut bergembira sambil berendam di dalam air, membongkar batu-batu yang bertimbun. Beberapa orang anak muda yang lebih besar tengah sibuk mengatur icir dan aliran air yang disisihkan. Ternyata Mahisa Amping pun tertarik untuk melihatnya. Karena itu, maka ia pun segera turun dan mendekati anak-anak yang sedang mencari ikan itu. Beberapa orang anak telah berpaling. Mereka melihat Mahisa Amping yang belum pernah mereka kenal. Seorang di antara mereka pun bertanya, "Untuk apa kau kemari? Kau anak padukuhan mana?" Mahisa Amping termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, "Aku kebetulan saja lewat. Aku hanya ingin melihat apa yang kalian lakukan." "Kaukah yang sering merusak rumpon ini?" tiba-tiba seorang yang lain bertanya. "Aku belum pernah datang ke tempat ini. Baru sekali ini." "Itu pun hanya sekedar lewat," jawab Mahisa Amping. Anak-anak yang lain nampaknya tidak begitu menghiraukan. Mahisa Amping memang bersikap wajar saja. Ia pun tidak berdiri terlalu dekat. Ketika keempat orang yang lain telah sampai ke tanggul, maka Mahisa Amping pun telah meninggalkan anak-anak yang sedang mencari ikan itu. "Sikap mereka tidak bersahabat," berkata Mahisa Amping. "Kenapa?" bertanya Wantilan. "Tiba-tiba saja mereka menuduh aku sering merusak rumpon mereka," jawab Mahisa Amping. "Apa jawabmu?" bertanya Mahisa Semu. "Aku katakan bahwa aku baru sekali ini lewat," jawab Mahisa Amping. Mahisa Semu menepuk bahu anak itu. Katanya, "Ternyata kau cerdik juga." Mahisa Amping menarik nafas dalam-dalam. Namun ia menangkap satu kesan, bahwa anak-anak muda dan kanak-kanak yang ada di sungai itu selalu dibayangi oleh kecurigaan terhadap orang yang tidak dikenalnya. Ternyata yang mendengar cerita Mahisa Amping tentang anak-anak yang berada di sungai itu telah menimbulkan kesan yang sama bagi mereka. Bahkan Mahisa Murti kemudian berdesis, agaknya orang tua mereka pun bersikap seperti itu pula. "Mungkin orang-orang padukuhan di depan," berkata Mahisa Pukat. "Berhati-hatilah," pesan Mahisa Murti, "kita tidak usah menanggapi sikap mereka." Karena itulah, ketika mereka memasuki padukuhan di hadapan mereka, Mahisa Amping tidak lagi berjalan beberapa langkah di depan. Tetapi anak itu berjalan di sebelah Mahisa Semu. Ternyata kelima orang itu sama sekali tidak mendapatkan kesan sebagaimana yang mereka duga.
Orang-orang padukuhan itu adalah orang-orang yang bersikap wajar. Tidak tanda-tanda lain pada mereka. Karena itu, maka kelima orang itu meneruskan perjalanan mereka tanpa hambatan. Perjalanan yang masih panjang. Lewat sedikit tengah hari mereka singgah di sebuah kedai. Setelah beristirahat sejenak, maka mereka pun telah melanjutkan perjalanan mereka. Bersambung ke bab 148. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.